Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 371. Ki Lurah Reksa Boga tiba-tiba saja seakan-akan di luar sadarnya telah bergerak, sementara Agung Sedayu berjalan mendahuluinya sambil berkata, "Nanti Ki Lurah kami harapkan dapat bertemu dan berbicara langsung dengan Ki Gede di ruang dalam." Ki Lurah tidak menjawab. Tetapi ia mengikuti Agung Sedayu. Mula-mula Agung Sedayu telah membawanya ke barak samping. Demikian mereka memasuki barak itu, maka Ki Lurah memang terkejut. Ia melihat beberapa orang pengawal yang terluka terbaring di sebuah amben yang besar. Mereka adalah para pengawal yang terluka parah. Nyawa mereka telah berada di ujung ubun-ubun. Jika semalam mereka tidak sempat disuapi serba sedikit, maka mereka tentu tidak akan dapat bertahan sampai siang ini, berkata Agung Sedayu. Ki Lurah termangu-mangu sejenak. Ia merasakan sindiran tajam yang diucapkan oleh Agung Sedayu. Namun ia tidak dapat menolak kenyataan itu. Orang-orang itu memang sudah menjadi terlalu lemah. Digeledek, Ki Lurah masih melihat mangkuk berisi sisa-sisa nasi yang diperuntukkan bagi yang terluka. Namun ada di antara mereka yang hanya dapat makan sedikit sekali. "Apakah mereka makan tanpa lauk?" bertanya Ki Lurah yang melihat bahwa di mangkuk itu hanya terdapat nasi putih saja. "Kami tidak sempat mendapatkan lauk apapun. Semua orang yang ada di sini hanya makan nasi saja." "Nasi saja?" Agung Sedayu memberikan tekanan. Ki Lurah tidak menyahut. Sementara Agung Sedayu telah mengajak Ki Lurah pergi dari bilik yang satu ke bilik yang lain. Beberapa orang yang tidak terluka berada di serambi, duduk-duduk sambil berbincang di antara mereka. Namun masih nampak tubuh mereka yang letih serta wajah-wajah yang buram. Ketika mereka pergi ke barak-barak yang ada di belakang, maka Ki Lurah melihat para pengawal yang berjaga-jaga sepenuhnya. "Di barak itu kami simpan para tawanan," berkata Agung Sedayu. Ki Lurah pun telah melihat barak itu pula. Beberapa orang tawanan yang juga terluka parah, serta para tawanan yang lain yang berwajah kasar dan keras. Terakhir Ki Lurah dibawa masuk ke ruang dalam untuk menemui Ki Gede Menoreh yang duduk di amben yang besar di ruang dalam bangunan induk barak itu. Ki Lurah pun menjadi termangu-mangu melihat keadaan Ki Gede yang pucat. Justru karena perjalanan yang ditempuhnya, maka keadaan Ki Gede memang telah menjadi kurang baik. Wajah yang sudah mulai merah di padepokan, telah menjadi pucat kembali. Namun Ki Gede dengan tersenyum menerima Ki Lurah Reksa Boga, meskipun Ki Gede telah menerima laporan dari Agung Sedayu tentang sikapnya. "Marilah Ki Lurah," berkata Ki Gede. "Inilah kenyataan dari pasukan kami. Terserah kepada penilaian Ki Lurah, apakah pasukan ini pantas minta dikeluarkan beras 10 pikul semalam." Ki Lurah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Sudahlah Ki Gede. Lupakan apa yang telah terjadi. Setelah aku melihat keadaan pasukan Ki Gede, maka aku merasa bersalah. Aku minta maaf, bahwa aku telah mempersulit pengeluaran beras dari lumbung yang sebenarnya memang menjadi kewajibanku, sehingga Agung Sedayu harus memaksanya. Aku masih menghargai sikap Agung Sedayu, bahwa ia masih bersedia menemui aku dan tidak langseng memecah pintu lumbung. Hal itu hampir saja terjadi," berkata Agung Sedayu. Para petugas di bagian perbekalan tidak sabar lagi menunggu. "Untung aku mendengar laporan tentang kemarahan para petugas itu." "Aku dapat mengerti," berkata Ki Lurah. "Sebenarnya aku datang untuk menuntut pertanggungan jawab. Aku juga ingin membuktikan, apakah jumlah pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh dan pengawal dari Pegunungan Kidul cukup memadai." "Bagaimana kesimpulan Ki Lurah?" bertanya Agung Sedayu. "Aku sudah minta maaf. Aku justru ingin bertanya, apakah sudah ada beras untuk pagi ini?" bertanya Ki Lurah. "Kami sudah siap untuk mengurusnya. Tetapi Ki Lurah sudah ada di sini," jawab Agung Sedayu. "Namun," katanya kemudian, "tetapi karena kami makan sudah jauh malam, bahkan melewati tengah malam, maka kami tidak terlalu tergesa-gesa sekarang. Baiklah. Aku akan memerintahkan mengirimkan beras itu kemari." "Aku mengerti, bahwa kalian benar-benar membutuhkan," berkata Ki Lurah. "Sebenarnya lah sikapku semalam adalah karena aku agak tersinggung dibangunkan malam hari, dan bahkan dengan cara yang sangat mengejutkan." "Ki Lurah dapat memaklumi sekarang?" bertanya Ki Gede. "Ya. Aku memaklumi sekarang," jawab Ki Lurah. Lalu katanya, "Selain itu ada unsur harga diri juga.
Aku memang ingin nampak sebagaimana seorang pemimpin yang berkuasa mengambil keputusan penting, meskipun khususnya tentang membuka pintu lumbung. Ki Gede tersenyum. Katanya. Kami pun dapat mengerti sikap Ki Lurah. Syukurlah bahwa akhirnya tidak terjadi salah paham antara kita. Aku juga berterima kasih, bahwa bagaimanapun juga bentuknya, namun Ki Gede dan Agung Sedayu masih menganggap aku orang yang berwenang menentukan pengeluaran beras dari lumbung. Nah, jika demikian aku akan minta diri. Pagi ini aku akan mengirimkan beras bagi pasukan di sini buat hari ini, kata Ki Lurah. Terima kasih, jawab Ki Gede. Kami menunggu. Sementara ini Agung Sedayu akan pergi ke perwira yang bertanggung jawab di Madiun sekarang ini, untuk memberikan laporan selengkapnya atas kedatangan kami di kota ini. Ketika kami mempergunakan barak ini, kami juga belum mendapat perintah resmi. Ketika kami datang, barak yang kami pergunakan sebelum kami berangkat ke Gunung Wilis ini masih kosong. Kami langsung saja singgah di barak ini, karena orang-orang kami sudah hampir tidak dapat berjalan lagi. Demikianlah, maka Ki Lurah yang telah menyaksikan sendiri keadaan pasukan Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu itu telah minta diri. Tanpa diminta lagi, maka Ki Lurah itu telah memerintahkan mengirimkan beras ke barak yang dipergunakan oleh para pengawal Tanah Perdikan dan Pegunungan Sewu. Sementara Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang telah menemui seorang tumenggung yang bertanggung jawab di bidang keprajuritan selama pasukan Mataram pergi ke Pasuruan. Ternyata laporan Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang disambut dengan hangat oleh perwira itu. Bahkan perwira itu langsung mengucapkan selamat atas keberhasilan pasukan Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu, serta disertai pernyataan ikut berprihatin atas gugurnya para pengawal serta terjadinya pertempuran yang paling garang dan keras yang pernah dialami oleh para pengawal Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu, sehingga korban yang jatuh terhitung cukup banyak. Terlebih-lebih para tawanan yang menjadi gila dan membuat para pengawal seakan-akan menjadi gila pula. Semuanya itu akan mendapat perhatian dari Panembahan Senapati, berkata tumenggung itu. Saja. Nasi saja. Agung Sedayu memberikan tekanan. Terima kasih Ki Tumenggung, berkata Agung Sedayu. Selanjutnya kami menunggu perintah. Kita menunggu kedatangan Panembahan Senapati, berkata tumenggung itu. Kita tidak dapat melakukan tugas yang lain selain yang pernah diberikan oleh Panembahan Senapati sebelum Panembahan Senapati berangkat ke timur. Sementara itu Agung Sedayu memang menjadi ragu-ragu untuk memberikan laporan tentang tindakannya, yang barangkali dapat dianggap kurang sepantasnya terhadap seorang perwira prajurit Mataram yang bertugas mengurus tentang perbekalan. Namun akhirnya Agung Sedayu memutuskan untuk tidak mengatakan sesuatu. Jika Ki Lurah tidak memberikan laporan, maka Agung Sedayu pun berniat untuk tidak mengatakan apa-apa tentang peristiwa itu. Namun ketika ia kembali ke barak yang kemudian telah disahkan penggunaannya oleh pimpinan prajurit Mataram yang ada di Madiun, Agung Sedayu telah melihat persediaan beras yang cukup. Setumpuk sayuran yang dapat dimasak, serta kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dari petugas di dapur Agung Sedayu mendapat laporan, bahwa untuk selanjutnya sayuran akan dikirim setiap pagi secukupnya, meskipun barangkali tidak selalu baik dan memenuhi selera. Namun akan diusahakan yang paling baik dari persediaan yang ada. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sambil tersenyum ia berkata kepada Ki Demang. Ki Lurah yang melihat keadaan pasukan kita ternyata dapat mengerti, bahwa kita telah melakukan satu perjuangan yang sangat berat di padepokan Ki Gede Kebolungit. Ia pun seorang prajurit, berkata Ki Demang. Ia tentu dapat membayangkan apa yang telah terjadi dengan melihat keadaan para pengawal serta para tawanan. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, aku sudah cemas, bahwa aku harus berbantah dengan para perwira Mataram di hadapan Pangeran Singasari atau Pangeran Mangkubumi, jika mereka melaporkannya. Namun agaknya Ki Lurah itu tidak akan melaporkannya. Ya. Ki Demang mengangguk-angguk. Bahkan ia telah mengirimkan kebutuhan kita secukupnya. Ternyata ia sempat mempergunakan penalarannya menghadapi keadaan. Dengan demikian maka pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh dan para pengawal dari Pegunungan Sewu tidak lagi mengalami kesulitan dengan perbekalan mereka. Sementara itu, mereka sempat beristirahat sambil menunggu kedatangan Panembahan Senapati. Namun demikian, para pemimpin dari Tanah Perdikan Menoreh dan dari Pegunungan Sewu masih harus sibuk merawat para pengawal dan tawanan yang terluka parah. Sebagian ada yang masih harus mendapat perhatian sepenuhnya. Bahkan ada yang nampak semakin parah dan tidak berpengharapan lagi.
Sebenarnya lah, meskipun mereka telah berada di Madiun, namun mereka masih harus melihat kenyataan, bahwa dua di antara para pengawal tanah perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu harus mereka lepaskan untuk dikuburkan. Para tawanan pun menjadi berdebar-debar. Setiap mereka mendengar bahwa masih ada pengawal yang gugur, mereka menjadi berdebar-debar. Jika kemarahan para pengawal yang memang sudah tertimbun di dalam dada mereka itu meledak karena sudah tidak termuat lagi, mereka akan dapat mengalami nasib buruk. Namun semakin hari, jiwa para pengawal termasuk para pemimpinnya menjadi semakin tenang dan mengendap. Setelah beristirahat dan sempat melihat-lihat keadaan kota Madiun yang telah menjadi tenang setelah perang, maka darah yang seakan-akan mendidih di dalam kulit daging, telah menjadi semakin dingin. Dengan demikian, maka para pengawal dari tanah perdikan Menoreh dan dari Pegunungan Sewu itu sempat beristirahat sambil menunggu kedatangan Panembahan Senapati dan pasukannya. Dalam kesempatan yang khusus, maka Gelagah Putih sering duduk bersama Agung Sedayu dan Ki Demang Selagilang. Ternyata pandangan Ki Demang Selagilang dengan Agung Sedayu tentang perang yang baru saja terjadi, mempunyai beberapa kesamaan. Ki Demang Selagilang ternyata tidak segarang yang diduga oleh Agung Sedayu dan Gelagah Putih. "Aku telah kehilangan orang yang paling aku percaya," berkata Ki Demang Selagilang. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ki Bekel Wadas Miring ternyata tidak dapat ikut kembali ke Pegunungan Sewu. Di saat Ki Demang merasa kehilangan kepercayaannya itu bersama beberapa orang pengawal dari Pegunungan Sewu, maka jantungnya memang bagaikan terbakar. Namun akhirnya Ki Demang telah menemukan keseimbangannya kembali, serta dengan pandangan yang bening menilai peristiwa yang telah terjadi. Ki Demang tidak lagi menilai sikap seseorang terlepas dari peristiwa yang telah terjadi itu sendiri. Perang. Bahkan perang memang telah membuat seseorang berubah. Tetapi cenderung menjadi semakin kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. "Kau masih muda," berkata Ki Demang kepada Gelagah Putih. "Kau masih akan mengalami berbagai macam liku kehidupan. Menurut gelar kewadagan, umurmu masih panjang. Karena itu, hendaknya kau sempat mengeterapkan pengalaman yang pahit dan yang manis itu di sepanjang perjalanan hidupmu kemudian pada tempatnya, yang sesuai sebagai bahan perhitungan." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, "Terima kasih Ki Demang. Aku akan selalu mengingatnya." Ki Demang mengangguk-angguk pula sambil berkata, "Namun mudah-mudahan kau tidak akan pernah mengalami pertempuran yang gila seperti yang pernah kita alami sepulang dari Padepokan Kebolungit itu." "Ya Ki Demang," jawab Gelagah Putih. "Pertempuran itu mempunyai kesan tersendiri yang sulit untuk dilupakan. Mudah-mudahan tidak memberikan bekas yang hitam di dalam jantungku sehingga di saat-saat mendatang akan dapat mewarnai sikapku." Ki Demang tersenyum. Katanya, "Aku yakin, kau akan dapat menyaring endapan-endapan dari setiap kesan yang terpahat pada dinding jantungmu." Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil dengan kerut di dahinya. Dengan nada rendah ia berkata, "Ya Ki Demang. Namun nampaknya kesan dari pertempuran itu telah sangat berpengaruh bagi Ki Gede Menoreh." "Ya," sahut Agung Sedayu. "Setiap saat Ki Gede masih menyebut-nyebut beberapa peristiwa dari pertempuran yang garang itu. Setiap kali nampak kesan yang buram di wajah Ki Gede. Bukan karena luka-lukanya yang seakan-akan menjadi kambuh setelah perjalanan yang berat, tetapi luka itu terdapat di perasaan Ki Gede yang paling dalam." Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Suaranya merendah. Agaknya memerlukan waktu beberapa lama. Tetapi keadaan kewadagan Ki Gede menjadi semakin baik. "Memang agak membesarkan hati," sahut Agung Sedayu. "Mudah-mudahan dengan beristirahat yang cukup, keadaan Ki Gede segera pulih kembali." Ki Demang dengan nada rendah tiba-tiba berdesis. "Kapan Panembahan Senapati datang? Aku sudah terlalu lama meninggalkan Pegunungan Sewu. Rasa-rasanya aku sudah merindukan tanah liat yang kemerah-merahan, serta gugusan batu-batu kapur yang keputih-putihan di lereng miring pegunungan. Jika aku dapat segera kembali ke Pegunungan Sewu, serta Ki Gede berada kembali di kaki-kaki perbukitan di tanah perdikan Menoreh, maka hati kami tentu akan segera menjadi dingin kembali, meskipun setiap kali kami akan selalu teringat kawan-kawan dan saudara-saudara kami yang telah gugur." Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun terdiam. Perasaan itu sebenarnya bergejolak pula di dalam hati keduanya. Tetapi sebagai pengawal dalam tugas keprajuritan, mereka tidak akan dapat berbuat lain daripada menunggu perintah. Karena itu, maka Agung Sedayu pun menyahut, "Bagaimanapun juga kita harus menunggu Panembahan Senapati.
Namun agaknya tidak akan terlalu lama lagi Panembahan Senapati akan datang. Ki Demang pun mengangguk-angguk kecil. Namun ia mulai berangan-angan tentang perjalanan kembali ke Pegunungan Sewu. Namun seperti juga para pengawal tanah perdikan menoreh, mereka akan menunggu sampai Panembahan Senapati dan pasukannya kembali dari timur. Sementara itu, keadaan Ki Gede akan menjadi semakin baik untuk menempuh kembali perjalanan yang panjang. Dari hari ke hari, keadaan Ki Gede memang menjadi semakin baik secara jasmaniah. Namun kadang-kadang Ki Gede masih diganggu oleh kesan pertempuran yang bagaikan nyala api neraka yang membakar pasukannya serta pasukan dari Pegunungan Sewu. Karena itu, maka kadang-kadang tiba-tiba saja Ki Gede telah turun dari pendapa bangunan induk, berjalan dari satu barak ke barak yang lain, melihat-lihat pasukannya. Seakan-akan masih saja dibayangi oleh luka-luka yang menganga di tubuh para pengawal. Kadang-kadang Ki Gede seakan-akan telah melihat wajah seseorang yang ternyata telah gugur di pertempuran. Agung Sedayu yang kadang-kadang juga masih merenung, ternyata mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mengesampingkan kesan-kesan yang sebenarnya juga mencengkam jantungnya. Kesibukannya mengatur pasukan tanah perdikan bersama Prastawa tidak banyak memberikan peluang baginya untuk merenung, sebagaimana Ki Demang Selagilang, Gelagah Putih dan Prastawa. Dalam pada itu, ketika para pengawal itu menjadi semakin gelisah menunggu, maka mereka mendapat pemberitahuan bahwa utusan Panembahan Senapati telah datang mendahului pasukannya. Ki Lurah Reksabogalah yang berbicara kepada Agung Sedayu tentang utusan yang datang itu. Kalian tentu akan segera diberitahu pula, berkata Ki Lurah. Ternyata Ki Lurah mengetahui lebih dahulu, sahut Agung Sedayu. Tentu, karena aku harus menyediakan perbekalan bagi mereka yang akan datang. Nampaknya seperti pasukan kalian waktu kalian datang. Di saat apapun aku harus menyediakan makan bagi mereka. Siang atau malam. Ki Lurah berhenti sejenak, lalu katanya pula. Tetapi jika aku sudah mengetahuinya lebih dahulu, maka tidak akan sangat menyibukkan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun Ki Lurah itu dengan serta-merta berkata. Tetapi bukan maksudku menyalahkanmu, bahwa kau tidak mengirimkan penghubung lebih dahulu. Keadaanmu dan pasukanmu memang berbeda dengan keadaan dan pasukan Panembahan Senapati. Agung Sedayu tersenyum. Katanya. Terima kasih atas pengertian Ki Lurah. Sebenarnya lah bahwa dari Ki Tumenggung, secara resmi Ki Gede Menoreh dan Ki Demang Selagilang telah mendapat pemberitahuan. Seorang penghubung telah datang menemui Ki Gede dan Ki Demang, untuk memberitahukan bahwa Panembahan Senapati sudah mendekati Madiun bersama pasukannya. Dalam waktu 2 hari lagi, Panembahan Senapati akan memasuki Madiun, berkata penghubung itu. 2 hari lagi? Begitu lama, bertanya Ki Demang Selagilang di luar sadarnya. Perjalanan Panembahan Senapati memang sangat lamban, jawab penghubung itu. Nampaknya memang tidak tergesa-gesa. Selain itu, Panembahan juga menjaga agar para prajuritnya yang terluka tidak mengalami kesulitan di perjalanan. Sementara itu penghubung yang datang lebih dahulu adalah penghubung berkuda, sehingga perjalanannya menjadi jauh lebih pendek dari perjalanan pasukannya. Ki Gede Menoreh mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Ki Gede berkata, mungkin Panembahan Senapati juga memerlukan singgah di beberapa kota yang dilewatinya. Ya, sahut penghubung itu. Hal itu perlu dilakukan untuk menjalin keakraban hubungan dengan Mataram. Ki Gede yang masih saja mengangguk-angguk itu bertanya. Apakah ada perintah penyambutan oleh seluruh pasukan yang ada di Madiun? Tidak, jawab penghubung itu. Panembahan Senapati hanya memerintahkan semua pasukan bersiap. Setiap saat akan jatuh perintah untuk segera kembali ke Mataram. Perjalanan kembali itu tentu tidak tergesa-gesa, desis Ki Demang Selagilang. Namun katanya kemudian. Tetapi kami merasa sangat rindu kepada kampung halaman kami, meskipun kenangan kami kepada kawan-kawan kami yang telah gugur akan menjadi semakin menusuk. Penghubung itu mengangguk-angguk. Katanya. Aku kira demikian pula perasaan Panembahan Senapati dan para pemimpin di Mataram. Ki Demang mengangkat wajahnya. Tetapi ia tidak jadi mengucapkan sepatah kata pun. Hampir saja ia mengatakan bahwa keadaan Panembahan Senapati agak berbeda, setelah ia bertemu dengan Putri Madiun. Tetapi karena Ki Demang terdiam, justru penghubung itu yang berbicara. Namun agaknya ada persoalan lain yang mendorong Panembahan Senapati harus segera kembali ke Mataram. Persoalan apa? Bertanya Ki Gede.
Bukankah kita semuanya tahu sikap Adipati-Pati terhadap Panembahan Senapati, desis penghubung itu. Ki Demang mengangguk-angguk. Sementara Ki Gede menoreh menarik nafas dalam-dalam. Sikap Adipati-Pati memang akan dapat menjadi benih baru yang akan tumbuh dan berkembang. Bukan pohon buah-buahan yang akan memberikan buah yang manis, tetapi sebatang pohon yang penuh dengan duri-duri tajam yang akan dapat menusuk kulit daging. Meskipun tidak terdengar keluhan, tetapi terasa betapa pahitnya perasaan Ki Gede menanggapi keadaan. Perang yang susul-menyusul tidak ada henti-hentinya. Sejak Demak pecah, maka perang bagaikan membakar seluruh daratan tanah ini. Bahkan sejak sebelumnya. Tetapi Ki Gede tidak mengatakan sesuatu. Seperti Ki Demang, maka rasa-rasanya Ki Gede menjadi rindu kepada kampung halamannya. Sementara itu, dalam waktu 2 hari, Madiun telah berbenah untuk menyambut kedatangan Panembahan Senapati dari timur. Namun segala sesuatunya diselenggarakan sesuai dengan keadaan. Madiun masih berada dalam keadaan perang, meskipun telah dirintis suasana yang lebih baik. Sebenarnya lah seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, di hari yang direncanakan pasukan induk Mataram yang dipimpin langsung oleh Panembahan Senapati telah memasuki Madiun kembali. Tidak ada penyambutan secara khusus. Pasukan Mataram datang menjelang matahari turun. Kemudian mereka berkumpul di alun-alun sebentar. Para pemimpin pasukan telah mendapat perintah langsung dari Panembahan Senapati untuk membawa pasukannya masing-masing ke barak-barak yang telah disiapkan. Sementara Panembahan Senapati dan para pengawal khusus akan berada di istana bersama Putri Madiun Retna Jumilah. Para petugas memang telah mengatur barak-barak yang ada bagi para prajurit. Bahkan rumah-rumah yang besar yang memang sejak sebelumnya dipinjam untuk barak-barak prajurit. Ki Lurah Reksaboga dengan beberapa orang pembantunya telah sibuk mengatur anak buahnya dalam tugas yang besar, karena harus menyediakan makan, minum dan keperluan lain bagi seluruh pasukan Mataram. Dalam pada itu, Panembahan Senapati masih belum memanggil dan memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil perjalanannya ke Pasuruan. Namun dari mulut ke mulut telah terdengar berita keberhasilan perjalanan Panembahan Senapati. Ki Lurah Reksaboga dalam kesibukannya sempat juga bertemu dengan Agung Sedayu, yang justru dikenalnya semakin akrab, dan bercerita. Panembahan Senapati berhasil menyatukan Pasuruan. Agung Sedayu mengangguk-angguk sambil berdesis. Kau lagi yang lebih dahulu mengetahui. Tentu, jawab Ki Lurah. Semua orang dalam setiap pasukan tentu mencari aku. Maksudku semua orang khusus yang memimpin tugas perbekalan. Mereka agaknya telah bercerita, desis Agung Sedayu. Ya, jawab Ki Lurah. Di antara para korban di peperangan antara Mataram dan Pasuruan terdapat Ki Rangga Keniten. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia menjawab Ki Lurah telah berkata pula. Agaknya kau belum pernah mendengar namanya. Seorang yang sakti pilih tanding. Ki Rangga telah dengan berani menantang Panembahan Senapati berperang tanding. Namun Ki Rangga dapat dikalahkan. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia tidak pernah merasa heran atas kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Panembahan Senapati, karena Panembahan Senapati memang seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sebagai orang yang pernah mengalami pengembaraan bersama meskipun hanya dalam waktu singkat. Agung Sedayu menyadari bahwa Panembahan Senapati adalah orang yang berilmu sangat tinggi dari berbagai jenis. Puncak-puncak dari jenis ilmunya sulit untuk diimbangi oleh siapapun juga, sehingga dengan demikian maka Panembahan Senapati adalah prajurit yang seakan-akan tidak ada duanya. Dalam pada itu, karena Agung Sedayu tidak segera menjawab, Ki Lurah bertanya. Kau tidak percaya? Bukannya tidak percaya. Tetapi aku memang tidak pernah merasa heran atas kemenangan-kemenangan itu, jawab Agung Sedayu. Kau merendahkan Panembahan Senapati, desis Ki Lurah. Kau salah, jawab Agung Sedayu. Aku tidak menjadi heran justru karena aku yakin akan kelebihan Panembahan Senapati. Orang yang merasa heran akan kemenangan Panembahan Senapati adalah justru orang yang masih meragukan kelebihannya. Ki Lurah mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, kau benar. Namun seharusnya kau menyatakan kegembiraanmu bahwa dalam perang tanding itu Panembahan Senapati menang. Bukankah itu wajar sekali, desis Agung Sedayu? Ya. Seharusnya aku pun tidak menjadi heran, jawab Ki Lurah, yang kemudian katanya. Besok, semua pemimpin pasukan akan dipanggil.
tentu termasuk pimpinan pasukan Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu. Kami berharap demikian, sehingga kami mendapat gambaran yang utuh atas hasil peperangan itu, jawab Agung Sedayu. Ki Lurah pun mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian telah minta diri pula. Seperti yang dikatakan oleh Ki Lurah, sebenarnya lah para pemimpin pasukan telah mendapat pemberitahuan agar esok pagi saat matahari naik sepenggalah, semuanya telah berada di Paseban Istana Madiun. Tetapi apa yang akan diberitahukan oleh Panembahan Senapati tentang pertempuran di Pasuruan semuanya telah didengar oleh pasukan Tanah Perdikan Menoreh, pasukan dari Pegunungan Sewu serta pasukan-pasukan yang tinggal di Madiun. Meskipun demikian, ketika matahari terbit di keesokan harinya, maka rasa-rasanya para pemimpin pasukan itu menjadi tegang untuk mendengarkan keterangan yang langsung akan diberikan oleh Panembahan Senapati. Namun para pemimpin pasukan itu sadar, bahwa yang akan diberitahukan oleh Panembahan Senapati bukan saja keterangan tentang perang di timur, tetapi juga perintah-perintah bagi pasukan Mataram. Saat matahari naik, maka para pemimpin pasukan, baik yang ikut bersama Panembahan Senapati maupun yang tinggal di Madiun, serta yang mendapat perintah tugas tersendiri untuk pergi dan menguasai Padepokan Kebolungit, telah berada di Paseban. Sedangkan beberapa saat kemudian, Panembahan Senapati pun telah hadir pula bersama Ki Patih Mandaraka. Dengan nada rendah Panembahan Senapati telah menguraikan, yang ternyata tidak sebanyak yang diduga, tentang perang dengan Pasuruan. Agaknya Panembahan Senapati sama sekali tidak ingin membanggakan kemenangan itu. Bahkan ia hanya menyinggung sedikit tentang kematian Ki Rangga Keniten. Aku tidak membunuhnya, berkata Panembahan Senapati. Aku hanya mengalahkannya. Namun semua orang yang hadir di Paseban itu sudah mengetahui bahwa Ki Rangga Keniten justru telah mengalami nasib buruk, karena ia telah dihukum mati oleh pimpinannya sendiri. Yang kemudian penting bagi para pemimpin kelompok adalah perintah Panembahan Senapati untuk mempersiapkan diri. Dalam waktu dekat, Panembahan Senapati akan kembali ke Mataram. Dalam pertemuan itu, Panembahan Senapati juga telah mendengarkan laporan Ki Gede Menoreh yang hadir bersama Agung Sedayu serta Ki Demang Selagilang, tentang pertempuran di Padepokan Ki Gede Kebolungit. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia mengucapkan terima kasih kepada Ki Gede. Dengan laporannya, Ki Gede berhasil memberikan gambaran tentang peristiwa yang mendebarkan jantung yang terjadi atas pasukan Tanah Perdikan Menoreh dan pasukan dari Pegunungan Sewu. Panembahan Senapati serta para pemimpin yang tidak menyaksikan sendiri pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Ternyata bahwa perang di Pasuruan tidak segarang perang yang terjadi di Padepokan Ki Gede Kebolungit. Jumlah pasukan di kedua belah pihak memang telah terlalu besar. Tetapi bahwa kedua belah pihak seakan-akan tidak lagi menyadari apa yang telah mereka lakukan, adalah pertanda bahwa pertempuran yang terjadi adalah pertempuran yang sulit untuk dikendalikan. Dengan demikian maka orang-orang yang terluka, yang harus mendapat perawatan karena luka yang parah, terhitung cukup banyak. Namun perintah Panembahan Senapati tetap. Dalam waktu dekat maka pasukan Mataram akan kembali ke Mataram. Bagi yang terluka parah, akan disediakan pedati khusus. Selain pedati yang akan mengangkat alat-alat dan perbekalan, sehingga bagi mereka tidak lagi memerlukan tandu. Sebagai ancar-ancar waktu maka Panembahan Senapati telah memerintahkan semua pasukan siap dalam waktu 5 hari, termasuk para petugas perbekalan, kesiagaan bagi angkutan orang-orang yang terluka parah, serta persediaan apapun bagi perjalanan kembali. Kita akan singgah di Pajang dan bermalam 2 hari. Para penghubung akan mendahului. Mereka akan minta Pajang mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita selama kita berada di Pajang untuk beristirahat. Pasukan Pajang kemudian akan tinggal, namun mereka harus tetap bersiaga sepenuhnya, karena sewaktu-waktu pasukan itu akan kita perlukan lagi, berkata Panembahan Senapati. Kemudian yang di luar dugaan adalah bahwa secara terbuka Panembahan Senapati berkata, kita harus memperhatikan setiap langkah Adimas Adipati-Pati yang telah dengan serta-merta meninggalkan Madiun. Para pemimpin pasukan Mataram yang ada di pasukan itu pun menjadi berdebar-debar. Pernyataan itu tidak ubahnya sebagai perintah untuk bersiap-siap menghadapi perang berikutnya. Melawan Pati, yang mempunyai pengaruh yang besar di pesisir utara. Nampaknya pertumbuhan Mataram harus dibayangi oleh perbedaan pendapat yang berkepanjangan dan silih berganti. Perjuangan yang berat yang ditandai dengan peperangan yang tidak henti-hentinya. Namun Panembahan Senapati tidak akan melangkah surut. Ia akan berusaha sejauh mungkin menghindari kekerasan,
Tetapi ia tidak ingin usaha yang dirintisnya akan tenggelam dan hilang ditelan gejolak yang timbul karenanya. Jika ia gagal, bukan sekedar hilangnya kekuasaan yang sudah ada di tangannya, tetapi cita-citanya dan citra masa depan tanah ini pun akan menjadi tenggelam pula. Demikianlah, Panembahan Senapati masih memberikan beberapa pesan lagi kepada para pemimpin pasukan yang tergabung dalam pasukan Mataram. Tetapi Panembahan Senapati tidak terlalu lama berbicara dengan pemimpin pasukan yang datang menghadapnya. Beberapa saat kemudian, maka pertemuan itu pun telah dibubarkan, dengan pesan bahwa semua pasukan siap berangkat dalam waktu 5 hari. Sementara itu, Panembahan Senapati dan beberapa orang pemimpin tertinggi pasukan Mataram telah menyelenggarakan pertemuan khusus dengan para pemimpin Madiun yang masih tinggal, yang bersedia bekerja bersama dengan Mataram. Panembahan Senapati telah membicarakan pula susunan pemerintahan serta kesiapan prajurit Madiun sepeninggal Mataram. Dalam pada itu, demikian para pemimpin pasukan berada di barak mereka masing-masing, maka perintah Panembahan Senapati segera dilaksanakan. Para pemimpin pasukan itu telah memanggil para pemimpin kelompok dan mengalirkan perintah Panembahan Senapati agar mereka bersiap dalam waktu 5 hari, karena pasukan itu akan bergerak kembali ke Mataram dalam waktu 5 hari itu. Kita akan mendapatkan beberapa pedati, berkata Ki Gede. Dengan demikian kita tidak akan mendapatkan kesulitan untuk membawa kawan-kawan kita yang terluka parah. Perjalanan kembali ke Mataram termasuk perjalanan yang panjang. Namun demikian, para tabib dari semua kesatuan yang ada dalam pasukan Mataram harus bekerja keras. Mereka yang masih parah harus mendapat perawatan khusus, agar mereka tidak semakin menderita dalam perjalanan yang jauh itu, meskipun mereka berada di pedati. Jangan terlalu lama, berkata Ki Gede. Baik Ki Gede, jawab Agung Sedayu. Bukankah tidak terjadi sesuatu dengan mereka, bertanya Ki Gede pula. Menurut pendengaran kami, mereka dalam keadaan baik, jawab Agung Sedayu. Demikianlah, setelah minta diri pula kepada Ki Demang Selagilang, Agung Sedayu telah pergi ke barak yang jaraknya beberapa ratus patok dari baraknya untuk menemui Untara dan Suandaru, karena menurut pengertiannya, kesatuan dari Kademangan Sangkal Putung berada di bawah pimpinan Untara pula. Yang pertama-tama ditemui oleh Agung Sedayu adalah Untara. Mereka bertemu sejenak setelah mereka menghadiri pertemuan di Paseban. Tetapi hanya sebentar, karena Untara harus segera mengikuti pertemuan khusus yang diselenggarakan kemudian. Agung Sedayu dan Gelagah Putih diterima oleh Untara dengan gembira. Bagaimanapun juga keduanya adalah adiknya. Yang seorang adik kandungnya, dan seorang lagi adik sepupunya. Aku mendengar laporan Ki Gede Menoreh dengan hati yang berdebar-debar, berkata Untara. Namun kemudian ia bertanya. Bukankah laporan yang diberikan oleh Ki Gede Menoreh itu gambaran sebenarnya dari peristiwa yang terjadi saat kalian menarik diri dari Padepokan Kebolungit? Benar Kakang, jawab Agung Sedayu. Ki Gede tidak menambah dan tidak mengurangi. Para tawanan yang kemudian mendapat kesempatan untuk melawan, menjadi seperti gila. Mereka tidak terkendali lagi, sehingga para pengawal yang harus menguasainya pun telah menjadi seperti gila pula. Bagaimana dengan kau, bertanya Untara. Aku tengah mencoba menemukan pimpinan mereka yang telah berhasil menyalakan api di antara para tawanan itu, jawab Agung Sedayu. Dan kau menemukannya, bertanya Untara. Agung Sedayu mengangguk kecil. Untara pun mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Untara kemudian berkata. Pasukan Tanah Perdikan Menoreh dan pasukan dari Pegunungan Sewu mendapat penilaian baik dari Panembahan Senapati. Dengan kebanggaan tersendiri Panembahan Senapati menyebut beberapa kali namamu. Bahkan Panembahan Senapati mengatakan bahwa kau adalah salah seorang di antara mereka yang pernah bersamanya mengembara di masa mudamu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara Untara berkata selanjutnya. Sebenarnya kau memiliki banyak kesempatan, Agung Sedayu. Sedangkan kau menjadi semakin dewasa, bahkan semakin matang untuk memikirkan dirimu sendiri. Karena itu, segala sesuatunya terserah kepadamu. Lalu Untara pun berpaling kepada Gelagah Putih. Kau pun pernah mendapat kesempatan yang baik, karena kau adalah sahabat terdekat Raden Rangga. Seperti yang pernah kau ceritakan, bahwa kau mendapat banyak keuntungan justru karena kau dekat dengan Raden Rangga, namun kau telah mendapatkan sebagian daripadanya, sehingga kau pun termasuk anak muda yang melampaui tataran kewajaran. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sambil menunduk ia berkata, Kakang terlalu memuji. Aku belum apa-apa.
Aku tidak memuji. Aku hanya ingin memacu penalaran kalian agar kalian sempat memikirkan diri kalian dan masa depan kalian sendiri, sahut Untara pula. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling kepada Agung Sedayu, dilihatnya Agung Sedayu hanya menunduk saja. Namun Untara pun kemudian berkata, "Sudahlah. Aku tidak berniat berbicara tentang masa depan kalian. Aku hanya ingin menyampaikan tanggapan Panembahan Senapati atas Agung Sedayu." "Terima kasih Kakang," jawab Agung Sedayu perlahan-lahan. "Bagaimana dengan Ki Gede sendiri?" bertanya Untara. "Aku lihat, keadaannya masih belum pulih seutuhnya." "Ya," jawab Agung Sedayu. "Semula keadaannya sudah baik. Bahkan hampir pulih. Tetapi pertempuran yang garang itu telah membuat Ki Gede terguncang lagi perasaannya. Apalagi perjalanan yang harus kami tempuh dari kaki Gunung Wilis sampai ke kota ini." Untara mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia bertanya, "Apakah dalam waktu sepekan keadaannya akan bertambah baik, sehingga perjalanan kita kembali ke Mataram tidak akan memperberat keadaan kesehatannya?" "Keadaannya sudah semakin baik. Kemarin Ki Gede sudah bergerak agak banyak dengan mempermainkan tombaknya di halaman belakang barak, untuk membiasakan dirinya dan memulihkan kembali otot-ototnya," jawab Agung Sedayu. "Tetapi di Paseban aku masih melihatnya seperti orang yang sangat letih," berkata Untara. "Terutama perasaannya," jawab Agung Sedayu. "Ki Gede memang menjadi semakin tua," berkata Untara. "Kemudian akan datang saatnya Swandaru memimpin Tanah Perdikan Menoreh dan sekaligus Kademangan Sangkal Putung." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah mengira bahwa kakaknya akan kembali lagi mempersoalkan dirinya. Namun ternyata tidak. Untara justru berkata, "Kiai Gringsing pun sudah terlalu tua. Bahkan menurut penilaian wajar, wadatnya sudah tidak mampu mendukung lagi betapapun tinggi ilmunya." "Ya." Agung Sedayu mengangguk-angguk. "Kiai Gringsing sudah menjadi sakit-sakitan. Tubuhnya memang sangat lemah, sehingga ia sudah harus banyak beristirahat." "Siapakah yang merawatnya? Apakah para cantrik dapat melakukannya?" bertanya Untara. "Atau Paman Widura akan selalu berada di padepokan itu?" Paman Widura telah menjadi murid termuda Kiai Gringsing, justru setelah umur Paman Widura menjadi semakin mendekati senja. Tetapi dengan bekal yang telah dimiliki, Paman Widura adalah murid yang paling baik, berkata Agung Sedayu. Untara tersenyum. Katanya, "Aku juga mendengar. Tetapi apa salahnya? Mungkin justru akan membuat Paman Widura menjadi semakin kuat dan tidak menjadi cepat pikun." Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun tersenyum pula. Namun mereka memang sependapat, bahwa Ki Widura dalam usia senjanya ternyata masih mampu menyerap ilmu dari perguruan orang bercambuk. Namun karena gurunya juga sudah menjadi lemah, sementara Ki Widura sendiri juga sudah menjadi semakin tua, maka sudah tentu peningkatan ilmunya dilakukan dengan cara yang berbeda dari yang ditempuh Agung Sedayu dan Swandaru. Dalam pada itu, setelah berbincang cukup panjang, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah minta diri untuk menemui Swandaru. Ia berada di bagian belakang dari rumah sebelah, yang juga dipinjam untuk menjadi barak dari para pengawal Kademangan Sangkal Putung dan beberapa kelompok prajurit di bagian depan. "Aku tidak sempat mengatakan kepadamu bahwa Swandaru terluka dalam pertempuran itu. Tetapi lukanya tidak terlalu parah, meskipun harus mendapat perawatan yang sungguh-sungguh. Namun keadaannya kini sudah menjadi semakin baik. 5 hari lagi mudah-mudahan luka-lukanya sudah sembuh, sehingga dalam perjalanan kembali ke Mataram dia tidak akan mengalami kesulitan," berkata Untara. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia bertanya, "Di bagian tubuhnya yang mana Adi Swandaru terluka?" "Di dadanya. Untunglah bahwa tusukan pedang itu tidak menembus bagian dalam dadanya yang gawat. Pedang itu hanya mengenai kulit dan dagingnya di bawah ketiaknya. Namun dagingnya yang koyak itu telah mengalirkan darah yang mula-mula agak sulit dipampatkan, sehingga tabib yang langsung merawatnya menjadi cemas," berkata Untara. "Syukurlah jika luka itu hanya di bagian luar tubuhnya saja," berkata Agung Sedayu. "Swandaru agak sulit dikendalikan," berkata Untara. "Ia terlalu menuruti perasaannya. Seorang yang dengan berani mendahului menyerang lawan, dalam gelar perang tidak selalu menguntungkan. Selain itu, ia justru telah melakukan sesuatu yang dapat membahayakan dirinya sendiri." Untara berhenti sejenak, lalu,
Ketika ia terluka, maka ia tidak mau segera menyerahkan lawannya kepada orang lain yang menggantikannya. Sabung Sari yang sempat mengambil alih lawannya melihat Suandaru menolak untuk dirawat. Tetapi akhirnya ia harus mengakui kenyataan, bahwa darah yang mengalir terlalu deras itu membuatnya menjadi semakin lemah. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara itu Untara berkata selanjutnya. Suandaru ternyata lebih banyak mengikuti perasaan diri sendiri daripada memasuki satu kesatuan yang utuh dalam satu gelar pasukan. Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang mengenal Suandaru dengan baik dapat mengerti keterangan Untara. Suandaru memang lebih banyak melihat ke dalam dirinya sendiri, sehingga kadang-kadang ia mengabaikan orang lain. Tetapi selain sifatnya itu, Suandaru pun ingin nampak lebih baik dari orang-orang lain. Dengan sikapnya itu ia ingin menunjukkan kepada para pemimpin tertinggi Mataram, bahwa ia memiliki kelebihan dari para pemimpin pengawal yang tergabung dalam pasukan Mataram itu. Karena itu, maka Suandaru tentu berkeberatan jika ada orang lain yang sanggup menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikannya. Agaknya Suandaru tidak senang melihat Sabung Sari mengambil lawannya dan bahkan kemudian menyelesaikannya. Tetapi Agung Sedayu pun mengenal Sabung Sari dengan baik. Prajurit muda itu memang memiliki kemampuan dan ilmu yang tinggi. Bagaikan sebilah pedang yang selalu diasahnya, maka ilmu Sabung Sari pun menjadi semakin tajam. Demikianlah, sejenak kemudian, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah meninggalkan Untara untuk menemui Suandaru di rumah sebelah. Ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih sampai ke serambi belakang rumah yang dipergunakan oleh para pengawal dari Sangkal Putung, dilihatnya Suandaru duduk bersama beberapa orang pengawal kademangannya. Di hadapannya semangkuk minuman hangat dengan gula kelapa. Ketika Suandaru melihat Agung Sedayu dan Gelagah Putih menengoknya, maka dengan serta-merta ia pun bangkit sambil mempersilahkan Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Aku sudah mengira bahwa kalian akan datang, berkata Suandaru. Kalian tentu mendapat keterangan bahwa aku telah terluka. Tetapi sebagaimana kalian lihat, aku tidak apa-apa. Agung Sedayu tersenyum. Jawabnya. Syukurlah. Aku memang mendengar dari Kakang Untara bahwa kau terluka. Suandaru tertawa. Katanya pula. Kakang Untara adalah seorang kakak yang baik. Ia selalu cemas tentang adik-adiknya. Ia menganggap aku seperti Kakang Agung Sedayu yang manja, sehingga ketika segores kecil luka di kulitku, Kakang Untara sudah menjadi kebingungan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Baru saja ia datang, tetapi Suandaru telah mulai menyinggung perasaannya. Namun Agung Sedayu seperti biasanya telah menahan diri. Ia tidak cepat menjadi marah. Apalagi ia sadar bahwa pada saat itu Suandaru ingin membuat imbangan dari kegagalannya di medan, karena yang kemudian berhasil menyelesaikan lawannya adalah orang lain, sementara Suandaru sendiri telah terluka. Karena itulah, maka Agung Sedayu masih saja tersenyum. Marilah, duduklah Kakang. Suandaru mempersilahkan. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah duduk pula bersama Suandaru. Namun dengan demikian, Agung Sedayu dan Gelagah Putih melihat bahwa Suandaru masih nampak pucat. Lukanya tentu masih belum sembuh benar, karena masih nampak obat yang melekat pada lukanya itu, sementara tangannya masih belum dapat bergerak wajar. Tetapi keduanya sama sekali tidak ingin mempersoalkan, karena hal itu tentu akan dapat menyinggung perasaannya. Meskipun Suandaru sendiri tidak pernah memikirkan kemungkinan seperti itu atas Agung Sedayu. Sejenak kemudian, maka seorang pengawal kademangan Sangkal Putung yang telah mengenal Agung Sedayu dan Gelagah Putih dengan baik telah menghidangkan minuman hangat pula bagi Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Sementara itu, maka Suandaru telah menceritakan pengalamannya selama ia mengikuti pasukan Mataram dalam perjalanannya ke timur. Memang ada sedikit perbedaan pandangan antara Suandaru dan Untara mengenai perang itu sendiri. Suandaru merasa sering dikecewakan oleh Untara, bahkan Suandaru merasa bahwa Untara kurang mempercayainya. Aku tahu, tentu maksudnya baik, berkata Suandaru. Tetapi dengan demikian, aku dan bahkan seluruh pasukan pengawal kademangan Sangkal Putung masih saja dianggap anak-anak. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Sudahlah. Jangan hiraukan. Kakang Untara yang terbiasa memimpin para prajurit yang mempunyai ikatan yang sangat kuat dan paugeran yang ketat. Kita yang tidak terbiasa mengalami perlakuan seperti itu tentu menjadi agak terkejut karenanya. Suandaru mengangguk-angguk pula.
Dengan nada tinggi ia masih menceritakan bahwa pasukan pengawal Kademangan Sangkal Putung sebenarnya akan dapat selalu menjadi paruh dari gelar seluruh pasukan, meskipun letaknya di sayap kanan. Agung Sedayu termangu-mangu sambil bertanya. Bagaimana mungkin paruh gelar berada di sayap? Kenapa tidak mungkin? Kami selalu mendahului pasukan yang lamban. Gelar yang panjang sangat menghambat. Ternyata bahwa pasukan Kademangan Sangkal Putung setiap benturan mampu menembus pasukan lawan dan menusuk ke dalam gelar mereka, sulit untuk diikuti oleh pasukan yang lain. Bahkan oleh prajurit Mataram yang ada di sayap bersama Sangkal Putung, yang dipimpin langsung oleh Kakang Untara sendiri. Suandaru berhenti sejenak. Lalu katanya tiba-tiba. Sebenarnya Kakang Untara tidak boleh terlalu percaya kepada Sabung Sari. Kakang Untara menganggap Sabung Sari itu segala-galanya, sehingga aku pernah dikecewakan olehnya. Agung Sedayu masih saja mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia menyahut. Mungkin di dalam pasukan Kakang Untara tidak ada orang lain yang lebih baik dari Sabung Sari. Suandaru tertawa sambil mengangguk-angguk. Katanya. Agaknya memang demikian. Tetapi ia menganggap semua orang seperti para prajuritnya, yang tidak tanggap terhadap medan. Semua menunggu perintah. Jika perintah diteriakan, baru semuanya bergerak, meskipun sebelumnya kesempatan telah terbuka sejak lama. Agung Sedayu tidak menjawab. Agaknya hal itulah yang mendorong Suandaru kadang-kadang kurang mematuhi ikatan kesatuan pasukannya dan bertindak sendiri, sehingga menurut Untara kadang-kadang justru merugikan seluruh kekuatan Mataram. Terutama bagian dari sayap kanan. Sementara itu, lampu pun telah terpasang di mana-mana. Malam mulai turun sehingga halaman belakang rumah yang dipergunakan untuk barak itu sudah mulai gelap. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian telah minta diri sambil berkata, mudah-mudahan kau cepat sembuh. 5 hari lagi kita kembali ke Mataram. Aku tidak apa-apa, berkata Suandaru. Sejak aku tersentuh senjata lawan, sebenarnya aku sudah sembuh. Apalagi sekarang. Tetapi tabib yang sombong itu menganggap aku masih perlu diobati, sehingga justru aku merasa sangat terganggu. Tetapi aku tidak ingin menyakiti hatinya, sehingga aku biarkan saja obat itu melekat pada bekas lukaku. Sebagaimana aku memang memberikan kesempatan kepada Sabung Sari yang merasa dirinya memiliki kemampuan lebih dari kemampuanku. Agung Sedayu mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Tetapi masih juga meluncur pesannya. Bagaimanapun juga, jaga bekas lukamu agar tidak menjadi kambuh lagi. Agung Sedayu tidak memberikan pesan apa-apa lagi. Ia pun kemudian telah minta diri dan meninggalkan rumah itu. Ketika ia melewati barak yang dipergunakan oleh Untara dan prajuritnya, ia telah bertemu dengan Sabung Sari yang berdiri di regol halaman. Kau Agung Sedayu, sapa Sabung Sari dengan wajah terang. Aku mendengar dari Ki Untara, bahwa kau baru mengunjungi Suandaru. Ya, jawab Agung Sedayu. Kami baru saja mengunjungi Adi Suandaru. Apakah lukanya sudah berangsur baik? Bertanya Sabung Sari. Ya. Menurut Suandaru lukanya sudah menjadi baik, jawab Agung Sedayu. Sabung Sari tersenyum. Katanya. Mudah-mudahan ia tidak membuat lukanya sendiri semakin parah. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mengerti maksud Sabung Sari. Tetapi Sabung Sari pun segera berkata. Namun Suandaru adalah seorang yang daya tahan tubuhnya sangat tinggi. Tubuhnya tergores senjata dari punggung sampai ke dada. Tetapi seakan-akan ia tidak mengalami kesakitan sama sekali. Jika tidak dipaksa, ia masih akan tetap memberikan perlawanan. Namun darahnya yang mengalir sangat membahayakannya, sehingga dengan terpaksa aku memberanikan diri untuk mengambil lawannya. Tetapi aku sudah minta maaf kepadanya. Hal itu aku lakukan justru karena tugasku sebagai prajurit. Nampaknya Suandaru dapat mengerti, desis Agung Sedayu. Syukurlah. Tetapi begitu tinggi daya tahannya, sehingga di hari berikutnya ia sudah sehat kembali. Seakan-akan tidak pernah mengalami luka di peperangan hari sebelumnya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Kakang Untara sudah menceritakan pula, apa yang telah dilakukan oleh Adi Suandaru. Sabung Sari tersenyum. Katanya. Pasukan pengawal Kademangan Sangkal Putung memang cukup tangguh. Tidak kalah dari pasukan prajurit yang terpilih. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Kau memuji.
Tetapi pasukan pengawal Sangkal Putung memang memiliki ciri tersendiri. Kau harus mengingat sejarah kelahirannya, saat pasukan Tohpati ada di sekitar Sangkal Putung. Ya. Itulah agaknya yang membuat pasukan pengawal Kademangan Sangkal Putung cukup meyakinkan, berkata Sabung Sari. Namun kemudian Sabung Sari itu pun mempersilahkan. Marilah, silahkan singgah sejenak. Aku tadi sudah singgah dan bertemu Kakang Untara, berkata Agung Sedayu. Tetapi aku belum kembali, berkata Sabung Sari. Aku sedang melihat-lihat keadaan kota setelah perang. Terima kasih, berkata Agung Sedayu. Malam sudah turun. Aku harus segera kembali ke barak. Ki Gede juga terluka. Tetapi keadaannya menjadi semakin baik. Aku juga mendengar. Tetapi Panembahan Senapati mengagumi pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh, berkata Sabung Sari. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Terima kasih. Mudah-mudahan para pengawal Tanah Perdikan dapat membawa beban pujian itu dan mewujudkannya sebagai satu kenyataan. Hal itu berlaku jika pujian itu diberikan sebelumnya. Tetapi pujian ini diberikan setelah hal itu terjadi, berkata Sabung Sari kemudian. Sudahlah, berkata Agung Sedayu kemudian. Kami minta diri. Bukankah kita masih 5 hari lagi berada di sini? Agung Sedayu berhenti sejenak, lalu katanya pula. Aku menunggu kau singgah sekali-sekali ke barak pasukan pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh. Baiklah, berkata Sabung Sari. Besok aku akan datang, jika tidak ada tugas yang tiba-tiba. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun kemudian telah minta diri meninggalkan barak para prajurit Mataram yang berada di Jati Anom. Mereka kemudian telah menyusuri jalan-jalan kota yang sepi. Nampaknya nafas kehidupan penghuni kota Madiun masih belum pulih kembali. Demikian matahari terbenam, maka jalan-jalan telah menjadi sunyi. Yang lewat kemudian hanyalah prajurit-prajurit yang meronda. Ada yang berjalan kaki, tetapi ada pula pasukan berkuda. Di setiap regol rumah yang dipergunakan oleh para prajurit dan pengawal atau barak-barak yang memang ada sejak sebelumnya, nampak para petugas berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan. Ketika keduanya kemudian kembali ke barak, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah menghadap Ki Gede yang masih duduk-duduk berbincang dengan Ki Demang Selagilang. Mereka menceritakan keadaan para pengawal dari Kademangan Sangkal Putung, serta para prajurit yang berada di Jati Anom. Ki Gede Menoreh mengangguk-angguk. Ia ikut merasa bangga atas beberapa pujian bagi para pengawal dari Kademangan Sangkal Putung, serta pujian bagi menantunya. Namun Agung Sedayu pun serba sedikit juga mengatakan sikap Suandaru yang kurang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Ki Gede Menoreh mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, itu memang sudah sifatnya. Sulit untuk merubahnya. Kau adalah saudara tua seperguruan. Barangkali lewat guru kalian, meskipun hanya sedikit, sifat Suandaru dapat berubah. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berkata, guru juga mengalami kesulitan. Tetapi kami akan mencobanya. Ketika kemudian malam menjadi semakin malam, Agung Sedayu telah mohon agar Ki Gede beristirahat. Meskipun keadaannya berangsur baik, namun Ki Gede masih memerlukan banyak beristirahat. Ki Gede pun kemudian telah masuk ke dalam biliknya. Ia tidak perlu ikut mengawasi para petugas yang berjaga-jaga malam itu, sebagaimana malam-malam di saat mereka menuju ke Padepokan Kebolungit sampai saat mereka kembali ke Madiun. Di barak itu Ki Gede tidak perlu merasa cemas, karena peronda dan penjagaan telah berlapis di seputar kota. Bahkan di halaman barak itu sendiri. Demikianlah, maka sejenak kemudian bukan saja barak para pengawal Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu, tetapi juga barak-barak yang lain telah menjadi sepi. Para prajurit dan pengawal telah tertidur nyenyak, kecuali mereka yang sedang bertugas. Ternyata sambil menunggu saat pasukan kembali ke Mataram, maka para prajurit dan pengawal seakan-akan mendapat kesempatan untuk beristirahat. Mereka tidak mempunyai kewajiban selain bergantian berjaga-jaga di barak masing-masing. Sementara bagi pasukan khusus, berjaga-jaga di regol dan pintu gerbang kota serta meronda berkeliling. Di siang hari, para prajurit dan pengawal yang berasal dari daerah yang berbeda sempat saling berkunjung. Sedangkan mereka yang terluka dan menjadi sakit mendapat kesempatan untuk mengobatinya, sehingga saat mereka kembali ke Mataram, keadaannya sudah menjadi semakin baik. Di hari yang ketiga, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih sempat berjalan-jalan di sepanjang jalan kota.
Mereka pun sempat singgah di pasar yang sudah hampir menjadi pulih kembali sejak terjadi perang. Para pedagang berdatangan dari tempat yang cukup jauh untuk menjual dan membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Tetapi ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih sampai ke dekat pintu pasar, ia terkejut. Ia melihat seseorang yang juga akan masuk ke dalam pasar dari arah lain. Ketika ia menggamit Gelagah Putih, maka Gelagah Putih pun segera tanggap. Tetapi orang yang mereka perhatikan itu pun telah melihat Agung Sedayu pula. Orang itu pun agaknya terkejut karenanya. Namun dengan demikian ia justru dengan cepat menyelinap dan hilang. Gelagah Putih telah siap untuk menyusul orang itu masuk ke dalam pasar. Tetapi Agung Sedayu telah mencegahnya. Kita harus menangkapnya. Bukankah orang itu Ki Gede Kebolungit? Bertanya Gelagah Putih. Ya. Orang itu adalah Ki Gede Kebolungit, jawab Agung Sedayu. Karena itu, marilah, kita harus menangkapnya, berkata Gelagah Putih. Sulit untuk melakukannya. Ia tahu pasti, bahwa hal itu tidak akan dapat kita lakukan di tengah-tengah pasar. Begitu banyak orang berkumpul, berdesakan tanpa mengetahui bahaya yang bakal mengancam. Jika terjadi pertempuran, maka korbannya bukan Ki Gede Kebolungit. Bukan pula salah seorang dari kita berdua, tetapi puluhan orang-orang yang ada di pasar itu. Kebolungit dapat menghindari serangan-serangan kita, sebaliknya kita pun akan berusaha menghindari serangan-serangannya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang berdesakan itu, berkata Agung Sedayu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, jika demikian, kita tunggu orang itu keluar dari pasar. Agung Sedayu menggeleng. Katanya, tidak ada gunanya. Ia tentu sudah meninggalkan pasar lewat jalan lain. Orang itu telah melihat kita di sini. Agaknya ia pun segera dapat mengenali kita. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ternyata Ki Gede Kebolungit memang orang yang sangat berbahaya. Baik bagi Mataram maupun bagi Madiun. Kita harus memberikan laporan tentang kehadirannya di kota ini agar sepeninggal pasukan Mataram, mereka yang mendapat tugas untuk memimpin Madiun berhati-hati menghadapinya. Beberapa orang perwira Madiun tentu sudah mengenalnya dengan baik. Karena Ki Gede Kebolungit pernah berpura-pura bekerja bersama dengan para prajurit Madiun menghadapi Mataram. Namun ternyata Ki Gede Kebolungit mempunyai perhitungan tersendiri, berkata Agung Sedayu. Kepada siapa kita harus melaporkannya? Bertanya Gelagah Putih. Kita minta Ki Gede Menoreh memberikan laporan kepada Pangeran Mangkubumi. Terserah, kepada siapa Pangeran Mangkubumi akan meneruskan laporan itu. Kepada Ki Patih Mandaraka atau langsung kepada Panembahan Senapati, jawab Agung Sedayu. Sebaiknya hal ini memang harus dilaporkan. Mudah-mudahan Madiun sepeninggal pasukan Mataram tidak dikacaukan oleh kehadiran Ki Gede Kebolungit, berkata Gelagah Putih. Mungkin sasaran Ki Gede Kebolungit sekarang, bukan lagi Madiun. Tetapi ia ingin mengamati orang-orang yang didendamnya, berkata Agung Sedayu. Terutama aku. Mungkin ia justru tengah mengawasi aku sebelum kita kebetulan sempat melihatnya. Atau dengan sengaja ia memperlihatkan diri. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tingkah laku orang berilmu tinggi itu memang sulit untuk ditebak. Beberapa kemungkinan memang dapat terjadi. Mungkin ia memang dengan sengaja membayangi Agung Sedayu untuk menimbulkan kegelisahan di hatinya, sebelum ia benar-benar turun untuk membalas dendam kekalahannya. Demikianlah. Maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun segera meninggalkan pasar itu dan kembali ke barak. Ia pun segera memberikan laporan tentang keberadaan Ki Gede Kebolungit di dalam kota Madiun. Ki Gede mengangguk-angguk. Ia memang kecewa bahwa pasukan Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu tidak berhasil menangkap Ki Gede Kebolungit. Namun apa yang berhasil dilakukan oleh pasukannya dan pasukan Ki Demang Selagilang adalah langkah yang paling panjang. Baiklah, berkata Ki Gede. Aku akan menghadap Pangeran Mangkubumi. Dengan demikian, maka Ki Gede Menoreh telah berusaha untuk menghadap Pangeran Mangkubumi. Ternyata ketika hal itu disampaikan kepada Pangeran Mangkubumi, maka Ki Gede pun segera dipersilahkan untuk masuk ke dalam istana lewat pintu butulan, karena Pangeran Mangkubumi berada di serambi kanan bangsal kesatrian. Marilah, silahkan Ki Gede, berkata Pangeran Mangkubumi mempersilahkan. Ki Gede mengangguk hormat. Keduanya pun kemudian telah duduk di atas permadani yang terbentang di serambi bangsal kesatrian Istana Madiun itu. Nampaknya ada sesuatu yang penting, bertanya Pangeran Mangkubumi. Benar Pangeran, jawab Ki Gede.
Memang ada sesuatu yang penting aku laporkan. Silahkan Ki Gede, berkata Pangeran Mangkubumi dengan sungguh-sungguh. Pangeran itu menyadari bahwa Ki Gede adalah seorang pemimpin pasukan yang memiliki kelebihan, sehingga keterangannya serta laporannya tentu akan sangat berarti bagi Mataram. Demikianlah, Ki Gede telah meneruskan laporan Agung Sedayu tentang kehadiran Ki Gede Kebolungit di kota Madiun. Sementara itu, Ki Gede juga sempat menceritakan beberapa hal tentang Ki Gede Kebolungit. Ki Gede Kebolungit pernah menyatakan kesediaannya membantu Madiun melawan Mataram. Tetapi ternyata bahwa Ki Gede Kebolungit tidak jujur. Ia telah menjerumuskan para prajurit Madiun dalam kesulitan. Ki Gede Kebolungit sendiri telah meninggalkan kota saat pasukan Mataram memasuki kota ini, dan ternyata sudah mendirikan satu pengusatan pasukan di padepokannya, berkata Ki Gede menoreh. Ya. Pemusatan pasukan yang sudah kalian hancurkan itu, berkata Pangeran Mangkubumi. Benar Pangeran, tetapi ternyata Ki Gede Kebolungit sendiri berhasil meloloskan diri. Kini ia masih membayangi ketenangan kota Madiun. Tetapi kemungkinan lain adalah, bahwa Ki Gede Kebolungit yang mendendam kepada Agung Sedayu itu pada suatu saat akan muncul di tanah perdikan menoreh, berkata Ki Gede menoreh. Pangeran Mangkubumi mengangguk-angguk. Katanya. Jadi menurut pendapat Ki Gede menoreh, selain menoreh, maka Madiun pun harus bersiap-siap menghadapinya. Ya Pangeran, jawab Ki Gede menoreh. Apalagi sepeninggal pasukan Mataram 2 atau 3 hari mendatang. Pangeran Mangkubumi mengangguk-angguk pula. Katanya. Terima kasih atas laporan Ki Gede. Ki Gede Kebolungit termasuk orang yang sangat berbahaya yang harus mendapat pengawasan khusus. Untungnya bahwa Ki Gede Kebolungit sudah banyak dikenal oleh para perwira di Madiun. Tetapi nampaknya para perwira di Madiun tidak sempat lagi untuk turun ke pasar dan melihat-lihat sudut kota yang lain. Justru disitulah Ki Gede Kebolungit itu berkeliaran, berkata Ki Gede kemudian. Sambil mengerutkan dahinya Pangeran Mangkubumi berkata. Aku akan menyampaikan semua pesanmu kepada Panembahan Senapati. Perintah itu tentu akan turun, sehingga para perwira yang akan tinggal di Madiun akan memperhatikannya. Demikianlah. Setelah berbincang beberapa saat lagi, Ki Gede pun telah minta diri. Bersama 2 orang pengawal yang menunggu di Seket Heng, maka Ki Gede pun kemudian sempat berjalan-jalan melihat kota Madiun yang telah menjadi hampir pulih kembali. Ketika Agung Sedayu kemudian menyambut kedatangan Ki Gede kembali di barak, maka Ki Gede sempat memberikan sedikit keterangan tentang tanggapan baik dari Pangeran Mangkubumi. Namun mumpung Ki Gede teringat, ia pun telah memperingatkan Agung Sedayu, bahwa pada suatu saat Ki Gede Kebolungit itu pun akan dapat muncul di tanah perdikan. Kau jangan menjadi jemu mendengar peringatanku ini, Agung Sedayu. Aku sudah beberapa kali mengatakannya. Tetapi aku pun selalu mengatakan kepadamu, meskipun demikian hidupmu jangan tenggelam dalam kecemasan bahwa pada suatu saat kau akan bertemu dengan Ki Gede Kebolungit, berkata Ki Gede menoreh. Agung Sedayu mengangguk kecil. Katanya. Aku sudah siap Ki Gede. Kapanpun ia datang. Jika ia berniat meningkatkan ilmunya lebih dahulu, maka aku pun akan mendapatkan kesempatan yang sama. Ki Gede mengangguk-angguk. Namun bagaimanapun juga, Ki Gede menoreh merasa harus berhati-hati menghadapi Ki Gede Kebolungit. Ki Demang Selagilang juga memperhatikan kemungkinan kehadiran Ki Gede Kebolungit di Pegunungan Sewu. Tetapi dendamnya yang utama adalah kepada Agung Sedayu. Meskipun demikian Ki Demang juga merasa wajib untuk selalu bersiaga. Sementara itu, semua persiapan dari seluruh pasukan yang berada di Madiun dan yang akan kembali ke Mataram sudah dipersiapkan. Di hari berikutnya, semuanya sudah siap. Di keesokan harinya adalah hari yang sudah ditentukan, bahwa pasukan Mataram akan berangkat meninggalkan Madiun. Setiap pasukan Mataram yang ada di Madiun telah menjadi sibuk. Mereka yang memerlukan pedati untuk mengangkut para prajurit atau pengawal yang terluka, sudah disediakan. Kuda-kuda pun siap dipergunakan oleh para pemimpin pasukan. Sementara itu, tanda-tanda kebesaran setiap pasukan akan dibawa oleh kesatuan masing-masing. Umbul-umbul, rontek dan tunggul akan menandai setiap kesatuan yang akan ikut dalam iring-iringan itu. Menjelang malam hari semuanya telah terpasang. Barang-barang apapun yang akan dibawa telah dimasukkan ke dalam pedati pula. Sedangkan pedati yang akan membawa orang-orang yang terluka telah dibentangi tikar, dan di bawahnya telah ditebari jerami yang bersih, agar dasar pedati itu tidak menjadi terlalu keras. Malam itu adalah malam terakhir para prajurit dan pengawal berada di Madiun.
Namun mereka tidak meninggalkan kewaspadaan. Justru karena Ki Gede Kebolungit masih belum tertangkap, maka kemungkinan buruk akan dapat terjadi. Terutama pada para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu. Namun semalaman para prajurit dan pengawal rasa-rasanya tidak ingin tidur sekejap pun. Mereka sudah mulai membayangkan jalan-jalan di kampung halaman mereka. Rasa-rasanya mereka justru menjadi semakin rindu kepada keluarga mereka masing-masing. Kepada orang tua mereka, kepada anak dan istri, kepada saudara-saudara yang telah cukup lama mereka tinggalkan. Mereka yang sempat pulang adalah di antara para prajurit dan pengawal yang wajib mengucap syukur bahwa mereka masih dapat bertemu dengan keluarga mereka, sementara beberapa orang di antara kawan-kawan mereka harus mereka tinggalkan. Panembahan Senapati pun telah mempersiapkan segala-galanya. Demikian pula Ki Patih Mandaraka, para pangeran, senapati dan tumenggung. Satu iring-iringan yang besar besok pagi-pagi akan meninggalkan Madiun. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dalam pada itu, Panembahan Senapati memang sudah menjatuhkan perintahnya bahwa pasukan Mataram tidak akan menunda saat keberangkatan mereka. Dalam waktu 5 hari Panembahan Senapati telah berhasil mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk Madiun yang akan ditinggalkan oleh pasukan Mataram. Menjelang dini hari, maka Madiun telah menjadi ramai. Kota itu telah terbangun oleh kesibukan para prajurit yang akan meninggalkan kota menuju ke Mataram setelah tugas mereka dapat mereka selesaikan, meskipun dengan banyak pengorbanan. Untara telah siap pula dengan pasukannya, termasuk pasukan pengawal Kademangan Sangkal Putung, yang ternyata telah memasang tanda-tanda kebesarannya pula. Beberapa tunggul dengan kelebet yang memanjang dalam warna-warna cerah akan menjadi ujung dari pasukan pengawal Kademangan. Swandaru yang terluka itu telah merasa sembuh atau pulih sama sekali, meskipun bekas luka itu sendiri masih nampak. Sementara tabib yang merawatnya masih selalu mengobatinya. Tetapi luka yang tertutup oleh bajunya itu tidak lagi berpengaruh pada gerak tubuh dan tangannya. Seekor kuda telah siap untuk dipergunakannya. Sementara sebuah pedati telah dipergunakan untuk membawa 3 orang pengawal dari Sangkal Putung yang lukanya masih parah. Beberapa orang yang terluka ringan tidak lagi memerlukan pedati untuk membawa mereka. Mereka akan merasa lebih berbangga jika mereka kembali dengan berjalan kaki bersama-sama kawan-kawannya yang utuh. Tanah Perdikan Menoreh dan Pegunungan Sewu memerlukan beberapa buah pedati untuk membawa para pengawal yang terluka. Mereka memerlukan pedati lebih banyak. Tanah Perdikan sendiri memerlukan 5 buah pedati, sedangkan Pegunungan Sewu memerlukan 3 buah. Namun pada umumnya para prajurit dan pasukan yang tergabung dalam pasukan Mataram itu telah mendengar peristiwa yang dialami oleh pasukan Tanah Perdikan Menoreh dan pasukan dari Pegunungan Sewu itu. Sehingga karena itu, maka bagi mereka adalah wajar sekali jika diperlukan pedati yang cukup banyak untuk membawa para pengawal yang terluka. Pada saat yang ditentukan, maka semua pasukan benar-benar telah siap berangkat. Namun sebelumnya para pimpinan telah dipanggil menghadap Panembahan Senapati. Pesan-pesan singkat telah diberikan kepada mereka, sehingga perjalanan mereka akan menjadi tertib dan tidak mengikuti keinginan setiap kelompok di dalam pasukan itu sendiri. Pasukan yang banyak itu pada saatnya kemudian telah berkumpul di alun-alun Madiun. Berbagai macam tanda kebesaran nampak menghiasi pasukan yang siap untuk berangkat. Obor-obor yang jumlahnya tidak terhitung masih terpasang di alun-alun. Beberapa saat kemudian terdengar bende berbunyi 1 kali. Pertanda bahwa semua pasukan harus sudah berada di alun-alun. Ketika bende berbunyi 2 kali, maka seluruh pasukan harus sudah siap untuk berangkat. Juru pemukul bende masih menunggu perintah untuk membunyikan bende untuk ketiga kalinya. Namun ternyata Ki Patih Mandaraka masih memberikan sedikit kesempatan kepada setiap pasukan. Baru kemudian, setelah Ki Patih yakin bahwa semua kesatuan dalam pasukan Mataram bersiap, bende pun telah dipukul untuk ketiga kalinya. Dengan demikian maka ujung pasukan Mataram itu pun mulai bergerak dengan urutan sebagaimana pernah diberitahukan dalam pertemuan, serta sesuai dengan tempat setiap kesatuan itu dalam susunan pasukan di alun-alun. Seperti seekor ular raksasa, maka pasukan Mataram itu menjalan meninggalkan Madiun. Para pemimpin dari setiap kesatuan memimpin pasukannya masing-masing di atas punggung kuda. Sementara itu, pasukan Mataram tidak berjalan terlalu cepat, karena di dalam pasukan itu terdapat beberapa buah pedati. Baik yang membawa barang-barang, maupun yang membawa para prajurit dan pengawal yang terluka.
Ternyata bahwa pasukan dari Tanah Perdikan menoreh dan Pegunungan Sewu berada di urutan yang hampir di paling belakang. Namun di ujung belakang iring-iringan itu adalah pasukan Mataram yang tidak terlalu banyak, yang dipimpin oleh seorang lurah prajurit. Beberapa orang penghubung dari Pajang telah mendahului pasukan itu sejak beberapa hari sebelumnya. Mereka harus mempersiapkan sambutan bagi kehadiran pasukan Mataram. Bukan sekedar upacara penyambutan, tetapi yang penting adalah menyediakan perbekalan yang cukup untuk 2 hari, serta tempat bagi para prajurit. Para penghubung itu memang membuat para pemimpin yang tidak ikut dalam pasukan Mataram ke timur menjadi sibuk. Mereka telah menyiapkan barak-barak prajurit serta meminjam rumah-rumah yang cukup besar untuk menampung para prajurit dan para pengawal yang ikut dalam pasukan Mataram. Sementara itu telah dibuat dapur-dapur yang akan menyediakan makan dan minum bagi seluruh pasukan. Dalam pada itu, pasukan Mataram merambat dengan lamban. Namun mereka memang tidak tergesa-gesa. Tidak ada tugas lain yang harus mereka selesaikan dengan cepat. Meskipun demikian, sebenarnya lah bahwa Ki Patih Mandaraka masih saja dibayangi oleh kegelisahan karena sikap Adipati-Pati di Madiun. Begitu saja Adipati-Pati meninggalkan Madiun, maka bayangan yang buram mulai menggantung lagi di atas langit Mataram. Karena kemudian Pati telah menunjukkan gejala yang mencemaskan. Apalagi jika diingat, bahwa Ayahanda Panembahan Senapati dan Ayahanda Adipati-Pati adalah 2 orang yang bukan saja bersahabat dengan akrab, tetapi keduanya adalah saudara seperguruan yang telah bersama-sama, di bawah petunjuk-petunjuk Ki Mandaraka saat ia masih disebut Ki Jurumartani, menyelesaikan permusuhan antara Jipang dan Pajang. Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi adalah 2 orang pimpinan prajurit Pajang yang telah mendapat tugas untuk memimpin pasukan Pajang menghadapi pasukan Jipang di Bengawan Sore. Pada saat itu, Panembahan Senapati yang masih sangat muda yang bergelar Mas Ngabehi Loring Pasar dan yang juga dipanggil Sutawijaya, telah turun pula ke Medan, dan berhasil membunuh Adipati Jipang yang bergelar Arya Penangsang. Keduanya sebaiknya mengingat hubungan ayah mereka yang akrab, berkata Ki Patih Mandaraka di dalam hatinya. Tetapi baik Panembahan Senapati maupun Adipati-Pati, agaknya, adalah orang-orang yang berpijak pada harga diri yang tinggi, sehingga di antara keduanya sulit untuk diharapkan seseorang lebih dahulu melakukan pendekatan. Mendung itu sebenarnya sudah mulai terasa membayangi pasukan Mataram. Beberapa orang pemimpin pasukan telah membayangkan bahwa pada suatu saat mereka harus berkumpul lagi untuk melakukan perjalanan yang panjang sambil membawa senjata masing-masing. Namun sebagian terbesar dari para prajurit dan pengawal berusaha untuk menyingkirkan perasaan itu. Mereka justru membayangkan kampung halaman mereka yang sudah lama mereka tinggalkan. Iring-iringan yang lamban itu masih harus berhenti untuk beristirahat ketika matahari terasa membakar tubuh mereka. Tetapi tidak ada tempat yang mapan untuk beristirahat seluruh pasukan, sehingga karena itu mereka hanya beristirahat sejenak, mengeringkan keringat di tepi sebuah hutan yang masih cukup luas. Iring-iringan itu baru mencapai tujuan ketika malam sudah sangat larut. Bahkan lewat tengah malam. Iring-iringan itu langsung menuju ke alun-alun Pajang. Beberapa orang petugas yang menerima mereka telah menghubungi para pemimpin pasukan. Setiap pasukan akan diantar oleh petugas tertentu ke barak mereka masing-masing. Mungkin kurang memadai, berkata para petugas itu. Tetapi inilah yang terbaik yang dapat kami sediakan. Para prajurit dan pengawal yang telah terbiasa tinggal dimanapun dalam keadaan yang khusus itu memang tidak mengeluh. Dalam keadaan letih, mereka memasuki barak masing-masing. Beberapa orang langsung berbaring dan bahkan tertidur di serambi barak-barak mereka. Di pendapa, di peringgitan dan di mana-mana. Beberapa saat kemudian, maka beberapa buah pedati telah memencar di seluruh kota Pajang, membawa makanan dan minuman yang dibagi-bagikan kepada para prajurit di barak-barak mereka, dari dapur-dapur raksasa yang dibangun di beberapa tempat di bagian kota Pajang. Mereka yang sudah tertidur pun telah dibangunkan. Bagaimanapun juga para prajurit itu memang merasa lapar dan haus. Selesai makan dan minum, maka para prajurit dan pengawal yang letih itu telah kembali berbaring, setelah berbincang-bincang sejenak menilai makanan yang baru saja mereka makan. Tidak ada sambal, berkata seorang prajurit berkumis lebat. Buat apa sambal? Sayurnya pedas sekali. Lidahku terasa menyentuh api, sahut kawannya. Kau terbiasa makan makanan bayi. Kalau kau tidak membiasakan diri makan sambal, maka kau masih akan tetap tidak dapat berbicara dengan jelas, jawab prajurit berkumis itu.
Apakah aku tidak dapat berbicara jelas? Bertanya kawannya. Ya, jawab prajurit berkumis itu. Ternyata kau kebanyakan sambal, sehingga telingamu menjadi kurang baik, desis kawannya sambil berbaring lagi. Kawannya yang berkumis itu menggeram. Tetapi kawannya itu telah memejamkan matanya dan tidak menghiraukannya lagi. Demikianlah, di sisa malam itu, para prajurit dan pengawal tidur semakin nyenyak setelah perut mereka kenyang, kecuali yang memang bertugas. Di hari berikutnya, maka para prajurit dan pengawal masih sempat beristirahat. Namun Panembahan Senapati telah memanggil semua pemimpin pasukan. Panembahan Senapati telah memerintahkan di hari berikutnya semua pasukan akan meninggalkan Pajang, kecuali pasukan Pajang sendiri. Tetapi tidak semua pasukan harus menuju ke Mataram lebih dahulu. Pasukan yang akan menuju ke utara dapat langsung kembali ke daerah masing-masing. Demikian pula yang lain, apabila dikehendaki. Agaknya keputusan Panembahan Senapati itu mendapat sambutan baik dari para pemimpin pasukan. Mereka tidak harus pergi ke Mataram lebih dahulu, baru kemudian kembali ke tempat masing-masing. Tetapi semua yang akan memisahkan diri harus memberikan laporan baik kepada Pangeran Mangkubumi maupun kepada Pangeran Singasari, perintah Panembahan Senapati. Demikianlah, maka Swandaru pun telah mendapat keterangan pula dari Untara tentang perintah itu. Karena itu, Untara telah memberikan kesempatan kepada Swandaru, jika pasukannya ingin langsung kembali ke Jati Anom, maka ia akan menyampaikannya kepada Pangeran Singasari. Swandaru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Swandaru telah menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak. Biarlah pasukan pengawal Kademangan Sangkal Putung sampai ke Mataram lebih dahulu, baru kami kemudian akan meninggalkan Mataram bersama-sama dengan para prajurit yang berada di Jati Anom." Bukankah pasukan Kakang Untara juga akan ke Mataram lebih dahulu sebelum kembali ke Jati Anom? Ya, pasukanku memang akan menuju ke Mataram lebih dahulu, jawab Untara. Biarlah para pengawal Sangkal Putung mengenal lebih banyak tentang Mataram, jawab Swandaru. Baiklah. Jika demikian, aku akan menyampaikannya agar bagi pasukan pengawal Kademangan Sangkal Putung disediakan tempat dan perbekalan, berkata Untara. Bukankah asal kita tidak memberikan laporan akan memisahkan diri, maka dengan sendirinya persediaan itu diadakan, bertanya Swandaru. Aku hanya ingin agar tidak terjadi kekeliruan, jawab Untara. Demikianlah, maka di keesokan harinya pasukan itu akan berangkat ke tujuan yang berbeda-beda. Swandaru telah memberitahukan pula kepada Agung Sedayu, bahwa ia akan membiarkan pasukannya memasuki Mataram lebih dahulu. Baru kemudian bersama-sama dengan pasukan Untara kembali ke Sangkal Putung. Kau tidak ingin segera berada di Sangkal Putung kembali? Bertanya Agung Sedayu. Aku akan memperkenalkan para pengawal lebih banyak tentang Mataram, jawab Swandaru. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia tidak berkeberatan, namun bagi Agung Sedayu hal itu tidak perlu sama sekali. Ia yakin bahwa Panembahan Senapati tidak akan memerintahkan penyambutan yang berlebihan. Karena Agung Sedayu mengerti, Swandaru ingin menyaksikan penyambutan atas pasukan yang kembali dari peperangan. Termasuk pasukan pengawal dari Kademangan Sangkal Putung. Di hari berikutnya, pasukan Mataram di Pajang telah berangkat ke tujuan yang berbeda. Baru yang terakhir, pasukan Mataram yang akan menuju ke Mataram. Termasuk pasukan pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh, dari Pegunungan Sewu dan dari Sangkal Putung. Perjalanan dari Pajang ke Mataram memang lebih pendek dari perjalanan dari Madiun ke Pajang. Namun pasukan Mataram tidak menunggu matahari menjadi semakin tinggi. Demikian pasukan yang lain yang semula berada dalam kesatuan pasukan Mataram meninggalkan alun-alun Pajang, maka pasukan yang akan berangkat ke Mataram pun telah meninggalkan Pajang pula. Satu iring-iringan yang sudah tidak terlalu panjang lagi, meskipun masih menunjukkan satu pasukan yang mendebarkan karena semua tanda kebesaran dan setiap kesatuan masih dipasang. Umbul-umbul, rontek, kelebet pada tunggul-tunggul yang berwarna kuning keemasan. Sementara itu, di Mataram memang sudah dipersiapkan penyambutan. Tetapi sebagaimana pesan Panembahan Senapati sendiri, sambutan itu tidak berlebihan. Apa yang dapat dibanggakan? Bertanya Panembahan Senapati kepada diri sendiri. Meskipun jarak Pajang sampai ke Mataram tidak sepanjang jarak antara Madiun dan Pajang, namun pasukan itu memasuki pintu gerbang kota Mataram setelah jauh malam, meskipun belum sampai tengah malam. Sebenarnya lah rakyat Mataram memang menunggu-nunggu kehadiran pasukannya yang kembali dari peperangan.
Berita tentang keberhasilannya pasukan Mataram yang dipimpin langsung oleh Panembahan Senapati itu telah lebih dahulu sampai ke Mataram, jauh sebelum pasukan itu datang. Hampir setiap hari, datang penghubung dari Madiun memberikan laporan-laporan khusus kepada para pemimpin yang berada di Mataram, untuk dapat menyesuaikan dirinya serta mengambil kebijaksanaan tertentu apabila diperlukan. Meskipun Panembahan Senapati tidak memerintahkan, namun ternyata bahwa rakyat Mataram seakan-akan telah tumpah ke jalan-jalan raya yang menuju ke alun-alun. Rakyat Mataram dengan bangga menunggu kedatangan para prajurit dan pengawal yang telah menyemarakkan nama Mataram yang sedang berkembang. Para prajurit dan para pengawal memang merasa bangga atas sambutan itu. Meskipun hari telah larut malam, namun rakyat Mataram seakan-akan tidak lagi mengenal waktu. Berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus obor menyala di sepanjang jalan dan di sekitar alun-alun. Sorak pun mengumandang memenuhi seluruh kota. Anak-anak yang telah tertidur pun menjadi terbangun pula karenanya. Mereka menangis meronta-ronta. Tetapi ketika mereka dibawa keluar rumah dan melihat kebesaran pasukan Mataram menyusuri jalan-jalan, maka mereka pun telah terdiam. Para prajurit dan pengawal dapat melupakan sejenak perasaan letih dan lapar. Namun ketika mereka telah berada di alun-alun untuk beberapa saat sambil menunggu setiap pemimpin pasukan yang menghadap Panembahan Senapati untuk mendapat penjelasan, maka perasaan letih dan lapar itu mulai mengganggu mereka lagi. Sementara itu, rakyat menjadi semakin berdesakan. Ternyata mereka tidak saja ingin memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para prajurit dan pengawal. Tetapi sebagian dari mereka juga segera ingin tahu, apakah keluarga mereka yang ikut dalam kesatuan yang tergabung dalam pasukan Mataram itu sempat kembali atau tidak. Panembahan Senapati memang menghendaki, agar pengumuman tentang para prajurit yang gugur diberikan setelah seluruh pasukan sempat beristirahat di barak yang sudah disediakan. Beberapa saat kemudian, maka para pemimpin pasukannya telah kembali ke pasukan masing-masing. Mereka telah menyampaikan perintah Panembahan Senapati. Para prajurit dan pengawal telah diperkenankan untuk pergi ke barak masing-masing. Namun mereka belum boleh meninggalkan Mataram sampai menunggu perintah berikutnya, sementara itu, ada petugas khusus yang akan mengumumkan siapakah yang telah gugur di medan pertempuran. Khususnya para prajurit Mataram sendiri. Termasuk para prajurit yang berada di Sangkal Putung, pasukan khusus di Tanah Perdikan Menoreh, dan pasukan-pasukan lain yang mengikuti perjalanan ke timur. Sementara itu, pasukan pengawal akan mengumumkan para pengawal yang gugur di daerah mereka masing-masing oleh para pemimpin pasukannya. Dengan demikian, maka para prajurit dan pengawal yang berada di alun-alun dalam keadaan letih dan lapar itu pun kemudian telah menuju ke barak masing-masing. Sementara itu beberapa orang yang tidak sabar telah berusaha mendekati para prajurit yang sedang berbaris itu untuk menanyakan apakah keluarganya selamat atau tidak. Apalagi mereka yang telah mengenal 1-2 orang prajurit yang berjalan di antara iring-iringan itu. Cahaya obor yang berjajar di sepanjang jalan telah menggapai wajah-wajah yang layu itu. Tetapi setiap prajurit selalu menggeleng sambil menjawab. Besok, pada saatnya akan diumumkan. Kau kenal suamiku, bukan? Bertanya seorang perempuan. Apakah ia ada dalam pasukan ini? Prajurit itu termangu-mangu. Ia mengenal perempuan itu dengan baik. Ia mengenal suaminya dengan baik. Ia tahu pasti bahwa suami perempuan itu telah gugur. Tetapi ia tidak berhak memberi jawaban atas pertanyaannya. Perempuan itu mengikutinya sambil membawa obor di tangan kanannya. Dengan nada tinggi serta menahan tangis ia bertanya. Kau tahu suamiku bukan? Pemimpin pasukan yang menghadap Panembahan Senapati untuk mendapat penjelasan, maka perasaan letih dan lapar itu mulai mengganggu mereka lagi. Prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, besok akan diumumkan, siapakah yang tidak dapat kembali bersama-sama dengan kami. Jawablah. Jawablah, desak perempuan itu. Tetapi prajurit itu justru menjadi semakin bingung, sehingga pemimpin kelompoknya telah terpaksa ikut mencampurinya. Maaf Nyi. Kami tidak mendapat wewenang untuk menjawab pertanyaan itu. Kami tidak tahu pasti apakah yang terjadi di antara kawan-kawan kami yang banyak itu. Sebagaimana diketahui, bahwa pasukan kami terdiri dari beberapa pasukan dari berbagai daerah. Perempuan itu memang tidak dapat memaksa. Tetapi ia pun segera berlari ke kesatuan yang lain untuk melihat, apakah suaminya ada di sana. Ternyata perempuan yang gelisah itu tidak hanya sendiri.
Sepasang suami istri yang sudah melewati pertengahan abad menunduk sambil mengusap air mata, setelah usahanya untuk melihat anak mereka tidak berhasil. Seorang gadis menangis tersedu-sedu, sementara dua orang anak dalam pelukan ibunya memandang berkeliling tanpa tahu apa sebabnya ibunya menangis. Namun mereka yang telah melihat keluarganya di dalam barisan itu telah bersorak dengan gembiranya. Seakan-akan mereka telah menemukan kembali harta yang paling berharga yang telah dicemaskan akan hilang. Mereka telah bersorak-sorak dan menari-nari. Anak mereka ternyata pulang dengan membawa keberhasilan. Kegembiraan dan air mata mewarnai rakyat Mataram yang telah menyambut kedatangan para prajurit dan para pengawal. Tetapi para pengawal yang masih berada di Mataram itu pun menjadi gelisah. Jika ia pulang ke kampung halaman, maka akan datang gilirannya, tangis dan tawa akan mewarnai penyambutan atas kehadiran mereka. Agung Sedayu yang melihat hal itu hanya dapat mengusap dadanya. Tanah Perdikan Menoreh adalah salah satu daerah yang akan ikut mengalaminya. Tetapi Agung Sedayu tidak dapat ingkar dari akibat yang terjadi dalam satu peperangan. Madiun telah mengalaminya pula sebelumnya. Pasuruan dan Pajang tentu juga mengalami. Kemudian datang gilirannya Mataram, Tanah Perdikan Menoreh, Sangkal Putung dan yang lain. Sejenak kemudian maka para prajurit dan pengawal telah berada di barak yang telah disiapkan sebelumnya. Seperti saat mereka berada di Pajang, maka mereka pun telah mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk beristirahat. Beberapa saat kemudian, maka beberapa pedati pun telah menyebar pula mendatangi barak-barak itu untuk membagikan makan dan minum. Karena jumlah prajurit dan pengawal tidak lagi sebanyak saat mereka berangkat, maka mereka telah mendapat tempat yang lebih lapang bagi setiap kesatuan. Mereka tidak perlu lagi berdesak-desakan dan tidak lagi harus tidur di serambi dan di sudut-sudut yang sempit. Dengan demikian, maka para prajurit dan pengawal dapat beristirahat dengan sebaik-baiknya. Ketika fajar menyingsing, maka para prajurit dan pengawal tidak telaten saling menunggu mandi di pakiwan. Tetapi atas izin para pemimpin pasukan, sebagian dari mereka telah pergi ke sungai yang terdekat. Hari itu, para prajurit dan pengawal tidak mempunyai kewajiban khusus. Mereka benar-benar berhak untuk beristirahat sepenuhnya, kecuali beberapa orang yang bertugas. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun sempat mengunjungi Untara dan Suandaru di barak mereka. Ternyata Suandaru benar-benar telah pulih kembali. Perjalanan yang panjang itu justru telah membuatnya menjadi segar serta mendapatkan kekuatan sepenuhnya. Kemudian keduanya sempat berjalan-jalan menyusuri jalan-jalan kota. Bahkan bukan hanya Agung Sedayu dan Gelagah Putih, tetapi Suandaru pun telah ikut bersama-sama mereka. Mereka sempat melihat pasar yang penuh dengan orang-orang yang bukan saja berjual beli bahan-bahan makanan dan keperluan sehari-hari, tetapi di pinggir pasar itu pun terdapat beberapa orang pandai besi yang membuat alat-alat pertanian. Mereka telah membuat parang, sabit, dan bahkan bajak serta alat-alat yang lain. Ketiganya asyik memperhatikan pembuatan alat-alat itu, karena alat-alat seperti itu sangat diperlukan di lingkungan mereka masing-masing. Baik di Sangkal Putung, maupun di Tanah Perdikan Menoreh. Bukan berarti bahwa di Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menoreh tidak ada pandai besi yang mampu membuat alat-alat seperti itu, tetapi di pasar yang terdapat di pusat kota itu, berderet-deret pandai besi yang semuanya bekerja keras membuat alat-alat pertanian dan pertukangan serta senjata yang sederhana. Dengan melihat kerja keras para pandai besi itu, terbayang derap kerja para petani yang sedang menggarap sawah. Tukang kayu yang membuat perabot rumah dan bagian rumah yang lain yang sedang dikerjakan pembuatannya. Serta kerja-kerja yang lain di seluruh bagian dari Mataram yang sedang berkembang itu. Namun dalam pada itu, ketika mereka bertiga sedang berjalan menyusuri lorong-lorong sempit yang berjejal di pasar itu, Gelagah Putih terkejut sehingga ia terhenti sambil menarik lengan baju Agung Sedayu. Agung Sedayu pun terhenti. Demikian pula Suandaru. "Ada apa?" bertanya Agung Sedayu. "Apakah kau melihat Ki Gede Kebolungit?" Gelagah Putih tidak menjawab. Yang terdengar adalah suara seorang gadis menyebut namanya. "Gelagah Putih. Kaukah itu?" Semua orang berpaling ke arah suara itu. Seorang gadis menyelinap di antara orang-orang yang berdesakan di pasar itu. "Wulan," desis Gelagah Putih. Langkah Wulan pun terhenti ketika kemudian ia sadar akan dirinya sebagai seorang gadis yang sedang meningkat dewasa. Sementara itu di hadapannya kemudian telah berdiri seorang anak muda yang telah dipanggil namanya, bersama dengan dua orang lagi. Seorang dikenalnya karena Wulan pernah berada di Tanah Perdikan Menoreh.
Tetapi yang seorang masih belum. Bahkan wajah Wulan menjadi merah. Gelagah Putih yang tidak menduga akan bertemu dengan gadis itu untuk sejenak bagaikan membeku. Namun kemudian Gelagah Putih berusaha untuk menguasai dirinya dan bertanya. Sudah lama kita tidak bertemu Rara. Bagaimana keadaanmu? Wulan menunduk. Tetapi ia menjawab, baik Gelagah Putih. Kenapa kau sekarang berada di sini? Apakah kau sedang mengunjungi seseorang? Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya. Aku bersama Kakang Agung Sedayu dan Kakang Suandaru. Wulan memandang Agung Sedayu dan Suandaru berganti-ganti. Gadis itu pun kemudian telah mengangguk hormat. Sementara Agung Sedayulah yang bertanya. Sudah lama kau tidak pergi ke Tanah Perdikan. Embok ayumu Sekar Mirah selalu menanyakan, kapan kau berkunjung lagi? Wulan menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum ia berkata sesuatu seorang anak muda telah dengan tergesa-gesa mendekatinya. Kemudian menarik lengannya dan bertanya. Apa yang kau lakukan? Marilah, kita masih belum selesai. Tetapi Wulan mengibaskan lengannya sambil berkata. Tunggu sebentar. Kan setelah seluruh pasukan sempat beristirahat di barak yang sudah disediakan. Anak muda itu memperhatikan Agung Sedayu, Suandaru dan Gelagah Putih berganti-ganti. Kemudian ia pun telah bertanya. Siapakah mereka? Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Mereka adalah keluarga Ki Gede Menoreh dari Tanah Perdikan Menoreh. Namun Gelagah Putih membetulkan. Kakang Suandaru datang dari Kademangan Sangkal Putung. Oh, Wulan mengangguk-angguk. Karena itu agaknya maka aku belum pernah melihatnya. Anak muda itu memandangi Suandaru sejenak. Orang yang masih terhitung muda dan sedikit gemuk itu tersenyum-senyum saja. Namun tiba-tiba anak muda itu berkata. Apa hubunganmu dengan mereka? Bukankah aku pernah ikut kakek ke Tanah Perdikan Menoreh? Nah, aku telah berkenalan dengan Gelagah Putih dan kakak sepupunya, Kakang Agung Sedayu, yang memimpin para pengawal di Tanah Perdikan Menoreh, jawab Wulan. Tetapi anak muda itu seakan-akan tidak mendengarkannya. Katanya, kita selesaikan pesan ibu lebih dahulu. Kita masih harus membeli beberapa macam bahan. Ya, aku mengerti. Kita akan cepat selesai, jawab Wulan. Namun kemudian ia pun bertanya kepada Gelagah Putih. Di mana kau menginap? Buat apa kau tanyakan itu, berkata anak muda itu dengan wajah buram. Apa salahnya, jawab Wulan. Sudahlah. Marilah, bentak anak muda itu. Suandaru merasa tidak senang melihat sikap anak muda itu. Tetapi ketika ia bergeser selangkah, maka Agung Sedayu telah menggamitnya. Tetapi sekali lagi Wulan mengibaskan lengannya. Justru ia berkata kepada Gelagah Putih. Singgahlah ke rumah. Heh, kau menginap di mana? Atau barangkali kau hari ini akan kembali ke Menoreh? Jangan hiraukan mereka. Orang-orang padesan itu tentu bermalam di tempat pemberhentian pedati. Dan kau tidak pantas untuk menemuinya di tempat-tempat seperti itu, berkata anak muda itu. Gelagah Putih sama sekali tidak menyahut. Namun Suandarulah yang dengan tidak sabar berkata. Maaf Rara. Kami tidak sedang sekedar mengunjungi Mataram untuk melihat-lihat. Tetapi kami justru datang dari timur. Kami baru dalam satu perjalanan panjang. Dari timur, bertanya Wulan. Ya. Kami baru saja kembali dari Madiun bersama Panembahan Senapati. Bahkan dari Pasuruan, bersama sepasukan prajurit segelar sepapan. Di Mataram kami berada di barak kami masing-masing. Tidak di pemberhentian pedati seperti yang dikatakan oleh anak muda itu. Oh, Wulan tiba-tiba saja teringat untuk memperkenalkan anak muda itu. Katanya. Anak muda ini bernama Saung Panunggul. Putra Paman Tumenggung Tambakrana. Suandaru mengangguk-angguk. Tetapi ia bertanya. Apakah Ki Tumenggung Tambakrana juga pergi ke Madiun? Bukankah Ki Tumenggung juga seorang prajurit? Paman Tumenggung tidak pergi kemana-mana, berkata Wulan. Namun kemudian gadis itu bertanya. Jadi kalian ikut dalam pasukan yang melawat ke timur? Ya, jawab Suandaru. Jika demikian, kalian ikut serta dalam penyambutan semalam. Semua orang keluar dari rumah untuk menyambut kedatangan pasukan itu, berkata Wulan. Ya, jawab Suandaru pula. Kau juga Gelagah Putih, bertanya Wulan.
Ya Rara. Kami bertiga memang baru datang dari perlawatan itu, jawab Gelagah Putih. Kalian ikut berperang, bertanya gadis itu pula. Kakang Swandaru telah terluka. Tetapi luka itu telah sembuh, jawab Gelagah Putih. Bukan main. Kalian termasuk prajurit-prajurit yang pantas mendapat sambutan, berkata Wulan. Yang kami lakukan tidak lebih dari satu kewajiban yang tidak perlu mendapat perhatian berlebihan, berkata Agung Sedayu dengan nada rendah. Seperti juga orang lain melakukan kewajibannya di bidang lain. Apa yang dapat kami lakukan di medan perang adalah karena dukungan semua pihak yang melakukan kewajiban mereka masing-masing. Wulan mengangguk-angguk. Sementara Saung Panunggul itu pun berkata, cukup. Marilah. Kita masih belum selesai seluruhnya. Sampai kapan kau berada di sini? Bertanya Wulan. Kami belum tahu, jawab Gelagah Putih. Kami harus menunggu perintah. Tentu tidak hari ini bukan? Bertanya Wulan pula. Agaknya tidak hari ini, jawab Gelagah Putih. Bagus. Di mana letak barakmu? Bertanya Wulan kemudian. Buat apa kau tanyakan itu? Potong Saung Panunggul. Tanpa menghiraukan anak muda itu, Gelagah Putih menyahut. Kami berada di barak pasukan pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh dan dari Pegunungan Sewu. Maaf Rara, aku belum begitu mengenal nama-nama tempat di sini. Bagus. Tidak akan terlalu sulit untuk menemukannya, berkata Wulan. Tetapi anak muda yang menemani Wulan itu merasa tidak senang dengan pembicaraan itu. Karena itu, maka sekali lagi ia mengajak Wulan meninggalkan mereka. Kita akan kesiangan nanti. Ah, kau ini mengada-ada saja. Kenapa kesiangan? Bukankah bahan-bahan yang harus kita beli baru akan dipergunakan nanti sore? Ibumu baru akan mulai masak setelah lewat tengah hari. Apalagi sebagian besar bahan itu telah tersedia. Bukankah kita hanya membeli kekurangannya saja, jawab Wulan. Tetapi aku tidak senang kau berbicara dengan orang-orang yang tidak begitu kita kenal di sini. Di pasar, berkata Saung Panunggul. Kenapa kau berkeberatan? Bertanya Wulan. Mereka adalah prajurit seperti ayahmu. Tetapi ayahku adalah Tumenggung, jawab Saung Panunggul. Terhitung muda dan sedikit gemuk itu tersenyum-senyum saja. Jawaban itu memang menyakitkan hati. Tetapi Agung Sedayu telah terbiasa membiarkan orang lain menyinggung perasaannya dalam batas-batas tertentu. Gelagah Putih pun harus menahan diri jika ia berada di hadapan kakak sepupunya. Namun Swandaru agak bersikap lain. Dengan nada tinggi ia berkata, yang menjadi Tumenggung itu adalah ayahmu. Tetap sikapmu melampaui sikap seorang Tumenggung. Wajah anak muda itu menjadi merah. Dengan suara yang bergetar ia berkata, kau mulai menghina aku? Kau kira kau berhak berkata seperti itu kepadaku? Orang-orang pedesaan memang tidak tahu unggah-ungguh. Anak muda, berkata Swandaru. Lukaku di peperangan sudah sembuh. Karena itu, aku telah tergelitik untuk berbuat sesuatu. Agung Sedayu mulai cemas. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, sudahlah. Kami minta diri. Kami harus segera kembali ke barak kami dan melaporkan diri kepada Ki Gede Menoreh. Wulan mengangguk kecil. Katanya, aku akan mencari barakmu. Kakek tentu tidak berkeberatan mengantarku. Tidak perlu, geram Saung Panunggul. Yang akan mencari bukan kau. Tetapi aku, jawab Wulan. Terima kasih, berkata Gelagah Putih yang mulai jengkel melihat sikap anak muda itu. Kami akan menunggu. Agung Sedayulah yang kemudian mengajak Gelagah Putih dan Swandaru meninggalkan gadis itu. Semakin lama pembicaraan mereka berlangsung, maka suasana akan berkembang menjadi semakin buruk. Mungkin ia akan dapat mengendalikan Gelagah Putih. Tetapi belum tentu Agung Sedayu dapat mengendalikan Swandaru. Bersambung ke bab 372. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.